Suara aku jelas kan ya? Jelas banget. Ini Mas Dian dan Mbak Citra udah hadir juga. Halo Mas Dian dan Mbak Citra. Halo Mas Dian, Mbak Ya, Citra. halo. Oke, Halo. mungkin Dinyalakan bisa videonya mungkin biar kita bisa melihat Iya. penampakan. Iya, terima kasih Mas Oke. Dian. Halo Mbak Citra. Akan Halo. Mbak Sebentar. Citra, videonya bisa dinyalakan nggak? Yes. Soalnya suka bingung. Sebentar. Biar kita bisa ngelihat cakepnya Asik. Udah aku pin tiga-tiganya, jadi semua udah bisa lihat ini ya. Oke. Masih siang ya, Citra, karena masih. Jadi terang Halo. banget. Oh iya, masih di Belanda ya posisinya ya Mbak Citra ya? Oke. Iya nih masih. Sip. Mbak Zaki silahkan dimulai ya. Aku siap menyimak. Terima kasih. Terima kasih Andi, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, mungkin ya untuk ini. Kita mulai dulu, nanti sambil menunggu teman-teman yang lain. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, mungkin yang belum tahu, saya Zaki dari Mini Academy. Salam kenal Mas Dian dan Mbak Citra. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dihubungi Andin mendadak ya ini ya, untuk sharing di Mini Academy. Jadi kami pekan lalu sudah mengadakan persiapan berangkat kuliah ke luar negeri, tapi untuk sesi yang membawa keluarga gitu. Nah, kemudian untuk sekarang kita fokus persiapan berangkat kuliah untuk yang tidak membawa keluarga atau mungkin tidak mendapatkan family allowance. Mas Dian kan sudah berkeluarga tapi tidak mendapatkan ini ya, kalau nggak salah mendapatkan family allowance. Tapi fokusnya adalah kita untuk persiapan berangkat, tidak fokus untuk membawa keluarga. Dan apalagi nanti saya ceritakan teman-teman, untuk Mas Dian ini kan online dari Indonesia ya, jadi seperti apa sih persiapannya gitu. Mungkin sambil saya kenalkan, ini saya juga ditemani oleh Mbak Andi, nanti akan membackup saya kalau nanti saya terlempar ya Din. Ini kebetulan kayak internetku agak-agak ini deh, seperti biasa kalau saya Zoom anak saya nonton soalnya, jadi internetnya terbagi. Ini yang paling bahaya. Kamu Mbak Zaki. Siap. Ini soalnya dia sendirian nih, bapaknya nggak lagi keluar, jadi kita bersiap nanti kalau dia tiba-tiba menyusul. Nah, saya perkenalkan nih teman-teman, kita narasumber kita pada malam hari ini ada Mbak Citra Siagian dan juga Mas Muhammad Dian Kurniawan. Nah, siapakah Mbak Citra ini? Mbak Citra penerima LPDP S2 di Wageningen University. Semoga saya nggak salah sebut karena nama univnya itu sulit. Wageningen ya. Oke, Wageningen. Sebelum berangkat pastikan bahwa teman-teman bisa mengucapkan dengan benar. Ntar udah mau daftar univnya nggak bisa ngucapin dengan benar kayak saya. Bidangnya Forest and Nature Conservation Policy and Sustainable Development Diplomacy ya Mbak Citra ya, kalau tidak salah ini ya. Jadi memang bidangnya kehutanan. Mbak Citra S1-nya juga di bidang kehutanan. Jadi S2-nya melanjutkan di bidang yang sama. Dan Mbak Citra juga sedang intern nih di Tropenbos Internasional, nanti saya mau dikoreksi kalau ada yang keliru, sebuah NGO di bidang kehutanan juga. Jadi memang aktivitasnya nyambung terus nih sama keilmuannya. Nah ini menariknya nih teman-teman, kalau teman-teman tahu TEDx ya, yang sangat terkenal itu, Mbak Citra pernah terlibat untuk mengelola TEDx-nya di kampus S2-nya di Wageningen University tadi. Luar biasa pengalamannya, pasti banyak banget nih kalau sudah terlibat di TEDx. Kemudian ada sumber kita yang kedua, ada Mas Muhammad Dian Kurniawan atau kita sapa dengan Mas Dian. Nah ini yang belum pernah ini di Mini Academy ya Din ya. Dan mungkin sangat jarang profilnya Mas Dian, kemarin udah disebut-sebut sama Mimin Mini Academy di Instagram Story, pada suruh nebak ya. Jadi Mas Dian ini teman-teman adalah seorang tentara TNI Angkatan Darat, tepatnya bertugas di Brigade Infanteri Para Rider 18 di Malang ya, Brigade Infanteri Lintas Udara ya kalau tidak salah ya Mas Dian ya. Iya. Brigade Infanteri Para Rider ini. Nah kemudian baru saja nih masuk sebagai mahasiswa S2 di University of York di Inggris. Nah, tapi karena situasi pandemi, Mas Dian harus menjalani kuliah dari Indonesia. Nah, apa saja tantangannya kuliah online yang beda jauh nih jamnya juga, dan apakah tetap harus mempersiapkan diri untuk jika sewaktu-waktu harus berangkat ke Inggris begitu. Nah, kita akan ngobrol bareng
di sini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa tulis di chat, atau kalau ada yang bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand. Kemudian kalau ada kendala nanti terkait internet bisa menghubungi Mbak Andin atau Mbak Elsa yang ada di balik logo Mini Academy. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Nanti kita akan, semoga kita bisa mendapatkan banyak hal ya, karena mungkin saya cerita dulu ke Mbak Citra sama Mas Dian, kenapa Mini Academy mengangkat ini. Jadi kita udah sering banget Mas Dian dan Mbak Citra dari tahun 2016 mengangkat tema beasiswa luar negeri. Tapi kebanyakan adalah tentang gimana sih bisa lolos gitu ya, atau pengalaman seru-serunya di sana. Tapi yang kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan yang orang tuh takut gitu menanyakan karena merasa pertanyaannya bodoh kali ya gitu. Karena cuma nanya, ntar kalau udah lolos terus gimana sih? Persiapannya gimana sih? Butuh uang dulu nggak sih gitu? Itu tuh pertanyaan yang ternyata tersembunyi gitu. Kami sering mendapatkan pertanyaan itu tapi di luar sesi. Jadi misalnya setelah selesai sesi mereka baru bertanya secara personal kepada narasumber. Maka dari itu Mini Academy kemudian membuat para pejuang beasiswa series yang dimulai dengan season 1 sebelum dapat beasiswa, dan season 2 ini setelah dapat tapi belum berangkat nih gitu. Jadi kita fokus pada persiapan sebelum berangkat. Nah, mungkin saya tanya dulu ke Mbak Citra yang berangkatnya tahun 2019 ya Mbak Citra ya. Jadi offline di sana dan sekarang masih ada di Belanda. Mbak Citra, kalau diingat-ingat waktu itu nih gitu, sempat mengalami kesulitan apa sih ya Mbak Citra ingat ketika persiapan setelah dapat beasiswa dan aku harus siap-siap nih untuk berangkat. Mbak Citra. Mungkin kalau kesulitan nggak kebetulan kalau dari Wageningen University sendiri itu pihak kampusnya udah sangat membantu. Jadi mereka udah langsung gitu kita keterima, terus kita ngirim nih kayak ini nih kamu harus bayar ke sini, akan ada kayak skema pembayaran, terus skema menuju visa, skema menuju resident permit, terus apa aja yang harus kamu siapkan untuk sampai ke Belanda, itu mereka sudah sangat well prepared, jadi kita langsung dikasih tahu, dan juga dari tim universitas, kalau kita bilangnya SSC ya Mbak Andin, Student Service Center kalau nggak salah, SSC, nah itu juga sangat fast respon, jadi ketika kita ada kebingungan, kita ini apa maksudnya, ini apa, itu mereka akan cepat bales gitu. Jadi kalau secara kesulitan mungkin ada sedikit beberapa yang bukan confusing sih, cuman kayak butuh resource di luar kemampuan saya, tapi kalau sulit sih enggak gitu. Apa itu Mbak resource di luar kemampuan? Jadi waktu itu housing kan, untuk jadi waktu sebelum berangkat itu kita harus udah nyari housing. Kebetulan saya pakai platform namanya Idealis. Jadi kayak dia yang ngurusin student housing di Wageningen sini sama beberapa kota di Belanda kayaknya. Nah itu kita harus bayar bulan pertama. Sementara kalau nggak salah waktu itu kayaknya uang beasiswa saya belum turun deh. Yang pertama apa sih istilahnya? Settlement ya? Bukan living settlement ya. Itu belum turun. Sementara saya udah waktu itu emang karena pengennya cepet dapat room gitu, pengen cepet dapat housing. Jadi itu settlement allowance-nya belum turun, saya udah disedorin kontrak sama Idealis ini. Dan saya harus bayar bulan pertama. Nah, itu bayarnya kan misalnya pakai credit card kalau nggak salah ya. Saya nggak punya credit card. Nah, itu sih akhirnya nyari-nyari siapa nih yang bisa punya yang bisa bayarin pakai kredit card-nya, nanti saya ganti pakai Indonesia, atau beberapa teman saya juga yang udah kuliah di Wageningen sebenarnya juga nawarin, nanti aku aja yang bayarin kalau kamu nggak bisa nemu kredit card gitu. Cuman akhirnya nemu. Bayarnya gitu. Berapa itu Mbak Citra? Tergantung jenis kamar. Jadi kayak sekitar 300 juta. Memang kalau di Wageningen tuh student room itu student housing terkenal cukup murah ya. Jadi 300 berapa rupiah ya? Saya nggak pintar matematika, coba dihitung. Nanti akan dihitungkan oleh Mbak Andin ya. Mbak Andin kalau ada sebutan euro atau kurs Belanda atau kurs Eropa lainnya silahkan tolong dihitung. Berapa ya? Berarti 4.800.000 ya kalau kursnya 16.000 kalau nggak salah. 16 kali 3 itu baru untuk bulan pertama ya? Iya, nanti selanjutnya untuk housing itu
ketika kita sudah punya Dutch bank account, dia akan langsung potong dari bank account-nya kita per bulan. Seperti itu kan awal-awal kita belum ada Dutch bank account tuh. Jadi emang kita harus bayar ya transfer manual seperti itu. Oh, oke. Artinya masih memungkinkan lah ya kalau 4,5 sampai 5 jutaan itu masih terjangkau sebenarnya secara uang ya gitu. Dibandingkan kalau kemarin kita ke keluarga itu memang hostingnya lebih ribet lagi ya, Andin ya. Ya, benar. Oke. Nah, itu berapa lama Mbak Citra, nanti sebelum saya ke Mas Dian, berapa lama untuk tadi kan Idealis tadi tuh kayak agen ya di situ. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mulai nyari sampai akhirnya dapat kalau di Belanda sana? Sebenarnya tergantung sih. Jadi sebenarnya pilihannya kalau di Wageningen sendiri kamu antara pakai platform Idealis ini atau kamu nyari sendiri. Jadi kalau pakai Idealis ini kebetulan karena aku kan mulai start kuliahnya itu Februari dan mereka baru buka kayak offer kayak baru publish room-nya itu sekitar akhir Desember atau awal Januari kalau nggak salah. Nah, jadi kita juga sebenarnya dari Desember itu udah ayo nyari room tapi belum dikeluarin gitu kan. Jadi kayak Januari baru dikeluarin. Dan itu sistemnya kalau di Idealis ini jadi sistemnya ada prioritas ketika kamu, jadi makin jauh jarak rumah kamu atau domisili asli kamu dari Belanda, kamu semakin jadi prioritas. Ya kita kan untung ya karena Indonesia ya sangat jauh dari Belanda, jadi biasanya kita jadi misalnya nih ada satu room nanti yang apply itu bisa banyak kan, maksudnya yang pengen room itu bukan cuma aku biasanya gitu. Jadi nanti kita apply dulu sampai jangka waktu tertentu, nanti roomnya ini akan ada 5 aplikan, kamu misalnya nomor 1. Kalau kamu nomor 1 kamu bisa pilih aku akan ambil atau enggak. Tapi kalau misalnya nomor 2, kita akan nunggu aplikan nomor 1 dia menerima atau enggak. Kalau misalnya dia ngambil, kamu kamu berarti gosong nih kesempatan. Tapi kalau dia nggak ngambil, itu akan jatuh ke kamu gitu. Jadi yang prosesnya bisa berminggu-minggu atau bisa cepat itu nggak terlalu nggak strictly gitu. Atau kamu juga kalau bisa Mbak Citra kemarin? Aku waktu itu cukup cepat sih. Jadi ada kamar yang aku nomor 2, ada kamar yang aku nomor 1. Jadi waktu itu aku daripada ribet, udah aku yang nomor 2 aku cancel, aku ambil yang aku top priority yang aku nomor 1 gitu. Jadi kayaknya cuman berapa ya? Paling 2 minggu lah kayaknya. Oh, 2 minggu sampai, aja. Cepet ya? Nggak sampai karena 1 bulan. Ya itu tadi karena aku orang Indonesia ya jauh ya. Tapi kalau misalnya teman-teman aku yang kayak dari Eropa atau Belanda sendiri tuh kadang mereka nggak bisa jadi prioritas dan lebih susah nyari housing dengan platform Idealis. Makanya mereka biasanya pakai cara yang lebih manual gitu loh. Jadi kayak kita ada grup namanya Wageningen Student Plaza di Facebook group gitu. Jadi kayak misalnya mereka nawarin, ini ada kamar kosong nih, atau housing kita lagi nyari roommate baru. Itu lebih manual kayak gitu. Dan itu juga bervariasi ya. Ada yang mungkin housingnya mau wawancara dulu nih, siapa nih yang menjadi roommate barunya. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama gitu. Jadi untung-untungan kali ya. Oke. Nah, tadi ada saya catat nih ada FB grupnya ya, Wageningen Student gitu, teman-teman yang di sana bikin FB gitu. Kemarin juga ada informasi mungkin PPI segala itu tuh sebenarnya ada ya kalau misalnya kita mau kontak ke teman-teman di situ ya, melalui media sosial yang sudah terstruktur gitu dari mereka. Jadi gitu ya Mbak Citra ya. Iya, kalau PPI Wageningen juga sangat 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 terstruktur dalam kita ada program sendiri penyambutan mahasiswa baru. Jadi ketika kita sebelum kayaknya misalnya nih mahasiswa barunya Februari, nanti mereka dari Desember itu udah nyari siapa aja nih mahasiswa barunya, nanti akan dibantu, benar-benar dibantu. Oke, kamu persiapan butuh bawa ini aja. Kamu housing udah dapat apa belum? Kalau nggak dapat nanti bisa dibantuin. Nanti misalnya nanti kita ambilin kuncinya atau banyak banget. Jadi di sini PPI Wageningen cukup mengakomodasi. Misalnya teman-teman saya mau housingnya di luar Idealis tapi bisa nggak sih minta tolong dicekin gitu. Kalau misalnya nggak merepotkan banget dan orang PPI-nya ada waktu, biasanya sangat dibantu. Jadi itu sih, sama yang Facebook group tadi itu juga untuk mahasiswa internasional. Kita juga ada yang Indonesian
Indonesian Student Wageningen Plaza kalau nggak salah. Jadi yang khusus mahasiswa Indonesia aja. Nah, itu sih. Jadi kalau mau tanya-tanya informasi, mau menawarkan apa-apa, jadi bisa di grup itu. Oke, mantap. Jadi dan mungkin di universitas lain juga ada informasi yang sama ya di universitas di berbagai negara gitu. Nah, terima kasih Mbak Citra. Biasanya tanya PPI. Nah, itu dicatat teman-teman untuk bertanya kepada teman-teman PPI. Mas Dian nih, saya ke Mas Dian. Mas Dian ini kan seorang anggota TNI Angkatan Darat ya. Ada hal khusus nggak sih yang dipersiapkan sebelum S2? Apakah ini tetap bertugas atau bisa mengambil cuti belajar atau kayak gimana, Mas? Mungkin ceritanya dulu nih. Pada prinsipnya sih, Mbak ya, ketika kita sudah mulai untuk kuliah, kita mendapatkan surat izin belajar sama dengan yang lain. Jadi perlakuannya sama dengan PNS PNS, gitu ya, PNS lah. Ya. Nah, seperti itu prosesnya juga kita yang pertama selain ngurus di kuliahnya sendiri, juga di internal institusi kita sendiri. Jadi kita mengajukan surat untuk cuti belajar, kemudian surat itu turun dari tingkat pusat sampai ke satuan. Nah, selama proses menunggu itu, jadi memang kalau yang saya rasakan sendiri tidak ada keringanan, artinya kita dapat waktu khusus untuk penyiapan keberangkatan atau mungkin dan lain sebagainya. Kita tetap bertugas seperti biasa dan itu latihan juga berjalan seperti biasa. Jadi memang begitu surat datang, barulah kita dapat semacam persetujuan, oh silakan kamu untuk melaksanakan kuliah dan baru tidak diganggu gugat. Seperti itu. Oke, jadi mirip sama PNS ya. Nah ini kan online nih Mas Dian. Terus persiapannya gimana? Ada persiapan-persiapan kayak visa atau harus tetap cari hosting atau kayak gimana nih yang online? Kalau kenapa kita sebenarnya online itu adalah persyaratan dari LPDP untuk tahun ini saja sebenarnya itu, Mbak. Jadi berangkat menuju ke daerah tujuan atau ke universitas tujuan sampai dengan akhir bulan Desember. Sebenarnya seperti itu. Tetapi pengecualian apabila universitas-universitas itu mengharuskan mahasiswanya datang, barulah dia dapat izin untuk berangkat sebelum bulan Desember. Nah, untuk kasus saya yang di University of York, itu kita baru diperbolehkan berangkat sekitar bulan Desember, informasi terakhirnya Desember awal, karena 1 bulan sebelum mulai term kedua, kita harus sudah ada di sana untuk mengikuti kegiatan semacam karantina dulu dan lain sebagainya, yang itu butuh waktu 2-3 minggu. Nah, makanya kami mengajukan bulan Desember awal. Nah, di situ baru dari LPDP-nya menyetujui, barulah kita kemudian mencari visa untuk pemberangkatan. Oh, kita mau berangkat bulan Desember, masih mencari hosting dan lain sebagainya. Jadi memang tetap harus melaksanakan hal tersebut seperti yang Mbak Citra katakan tadi. Oh, itu sudah dimulai, Mas Dian sudah sejak sekarang sudah bersiap-siap itu untuk ya, visa hosting. Visa, kemudian asuransi kesehatan, kemudian kita mencari hosting, itu sudah dimulai dari saat ini. Nah, beruntungnya meskipun sudah dapat belum, Mas? PPI dari York University of York sendiri yang dari Indonesia itu mengakomodir beberapa situs dan lain sebagainya. Untuk saya pribadi sampai saat ini belum dapat ya, Mbak, karena masih mencari yang pas. Kayaknya cukup mahal di sana. Oke. Cukup mahal. Sorry. Jadi, University of York ini di kota apa, Mas, kalau di UK-nya? Di York, Yorkshire. Oh, di York. Di Yorkshire. Itu mahal ya? Sama London lebih mahal? Ya, mungkin lebih mahal London. Dia kalau dari yang kenapa di sana mahal, karena meskipun di sana kota kecil, tapi dia seperti untuk destinasi wisata. Makanya I see. Daerah situ cukup relatif mahal untuk housingnya. Oke, karakteris aku penasaran nih, Mas Dian. Karakter apa sih yang Mas Dian cari dari host tadi? Kan tadi pengen nyari yang pas gitu. Itu yang kayak gimana sih? Yang jelas yang terjangkau kali, Mbak ya. Lebih dari segi finansial dulu. Jadi finansial dulu. Karena memang di situ ketika kita mencari ya,
per minggunya aja udah 90 sampai 200 pounds itu untuk yang perorangan, Mbak ya, untuk yang perorangan. Jadi kita nyari yang furnish, kemudian termasuk biaya gas dan lain sebagainya, listrik. Nah, itu cukup memakan waktu di situ. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya lebih mahal daripada yang contohnya yang studio room yang memfasilitasi semuanya. Meskipun kelihatannya, satu minggunya 125 pounds nih. Berarti sebulan udah habis 500 pounds sendiri kan. Sedangkan kita dari LPDP sendirinya dapatnya cuma sekitar 1050-an. Jadi jangan sampai 50%-nya untuk housing dan lain sebagainya. Belum nanti kita untuk yang lain-lain gitu loh, makan dan lain sebagainya. Seperti itu lebih cuma masalah itunya. Oke, jadi ini masih mencari memang secara ini ya. Mas Dian memang berencana untuk kalau misal berangkat sendiri. Ini saya dengar dari Andin, Mas Dian kalau tidak salah sudah berkeluarga. Iya, betul. Aku berencana sendiri. Karena memang kuliahnya S2-nya pun cuma 1 tahun di sini. Berbeda mungkin dengan S2 di negara-negara yang lain yang biasanya Australia, 2 tahun. misalnya. Ya, Australia 2 tahun dan lain sebagainya. Tapi di Inggris mayoritas untuk S2-nya sendiri itu pun cuma 1 tahun. Kemudian tidak ada juga cover untuk keluarga ya. Keluarga. Nah, itu juga jadi permasalahan. Pertimbangan ya. Iya, ini tadi saya nyatat 1050 dari LPDP gitu kan. Kalau 50%-nya sudah terpakai housing, kalau bawa keluarga tambah berapa lagi gitu ya harus dikeluarkan untuk ini. Berarti secara dana. Mbak Andin nanti saya dihitungin ya Mbak Andin itu 125 pound itu berapa, 500 pound berapa nih Mbak Andin tugasnya hitung itu penasaran. Nah, itu harus bayar dari ini nggak, dari Indonesia nggak seperti Mbak Citra tadi yang harus bayar dulu hosting di Belanda? Ini untuk sistematikanya belum tahu ya, karena sampai sekarang pun dari landlordnya belum membalas email, karena aku pun baru nyari minggu kemarin email di landlordnya, kemudian ininya pun belum ada informasi. Cuma kalau yang dari tahun kemarin senior saya di situ juga, dia langsung 1 tahun bayar di situ. Oh, dari Indonesia langsung bayar ya, langsung 1 tahun, udah 1 tahun. Nah. Banyak banget dong ya. Ya seperti banyak itu. Banget. Jadi memang kayak misalkan untuk biaya-biaya yang lain seperti kita mau berangkatnya dan lain sebagainya, itu pun kita sebenarnya harus nalangi dulu Mbak ya, kayak biaya pesawat ke sana dulu, kita harus punya uang untuk itu dulu sebenarnya. Baru setelah itu kita mengajukan reimburse untuk pergantian. Jadi memang punya modal harus ada dulu, dana dulu, bukan serta-merta kita minta baru berangkat, enggak. Enggak uang beasiswa tiba-tiba turun terus silakan dipakai dari awal gitu ya, dari pencarian visa. Kalau di Inggris ada persyaratan nggak Mas untuk visa tuh kan biasanya ada tuh harus deposit berapa dulu di tabungan atau apa, di Inggris gimana tuh? Kemarin aku lewat agen Mbak ya, lewat IDB, jadi sepertinya nggak ada semacam persyaratan harus punya deposit dulu dan sebagainya. Kita cukup membayar untuk biaya visanya dan asuransi kesehatannya saja, dan itu kita langsung udah proses. Ini minggu kemarin pun sudah bisa aku ambil untuk visanya. Halo, Mbak Zaki. Apakah Mbak Zaki terlempar? Sepertinya begitu ya, teman-teman. Jadi, aku lanjutin. Tadi sampai soal visa ya, Mas ya? Dan biaya-biaya lain gitu. Boleh dilanjutkan, Mas Dian, kira-kira apa aja sih komponen biaya-biayanya yang dibutuhkan nih sebelum berangkat? Walaupun Mas Dian saat ini online ya, tapi kan tetap ada banyak yang dipersiapkan gitu. Kalau untuk biaya pertama sih lebih ke visa, kemudian asuransi kesehatan, sama kita biaya hostingnya aja sih. Mungkin 1 bulan pertama kita harus membayar depositnya dulu. Hanya itu aja. Selebihnya sih tidak ada hal yang khusus, macam kita harus membayar untuk kuliahnya dan lain sebagainya. Karena dari kuliah itu sendiri nanti informasinya akan langsung terdebit setelah kita membuat akun bank yang di tempat kita nanti kuliah di tempat masing-masing. Kalau di Inggris ya kita harus membuka rekening baru di sana, kalau di tempat lain juga melaksanakan hal yang sama.
berarti maksudnya ini kalau misalnya di University of York itu nggak LPDP langsung yang bayar ke universitasnya ya, atau gimana? Langsung, Mbak, langsung. Oh langsung ya, berarti kan Langsung. LPDP transfer ke universitasnya Iya, langsung, langsung. Mas Dian ngurusin yang lebih ke Iya. kehidupan-kehidupannya gitu kan. Ya, tadi kira-kira berapa nih buat gambaran nih buat teman-teman yang mungkin pada mau berangkat, kira-kira kalau ke UK gitu ya, terlebih di Yorkshire, gimana sih cara bacanya Yorkshire? Di kota York aja lah. Di kota York, sorry. Di Agak York. susah gitu ya, belibet. Itu kira-kira berapa tuh dana yang dipersiapkan gitu? Kalau kemarin nih ya, bocorannya di sesi lalu nih, episode lalu, yang bawa keluarga itu bisa sampai 150 juta, sampai 200 juta gitu, benar-benar sebanyak itu gitu uangnya, karena pada bawa keluarga, bawa anak gitu kan. Nah ini kalau misalnya sendirian nih berapa nih kira-kira? Kalau aku rinci Mbak ya, kalau kemarin aku untuk biaya visa sendiri sekitar visa dan asuransi kesehatan itu sekitar 16 juta ya. Untuk di Inggris. Kemudian untuk tiket pesawat ketika aku cari ada di ring 9 sampai 12 juta tergantung kita mau pilih pesawat yang apa dan waktunya seberapa, itu variatif sih di situ. Jadi itu kemudian ditambah kalaupun housing kita 1 bulan berarti sekitar 500, kita sediakanlah 500 pounds di situ. 500 dengan pounds itu kan 500 sekarang mungkin pounds sekitar 19.000 ya? 19.700-an. Ya, Ya, berarti bulatin kali aja 20.000 lah. 19 jutaan gitu ya? Ya. Hanya itu sih. Berarti ya. 15 ditambah 19, hampir 30, hampir 50 juta ya berarti ya? Ya. Tapi itu pun gini Mbak, jadi contoh kalau misalkan kita visa, kemudian asuransi kesehatan, ketika kita sudah mempunyai bukti pembayaran, kemudian kita mengajukan reimburse, itu tidak hanya butuh waktu 1 minggu sampai 2 minggu sudah dikembalikan lagi. Artinya kalaupun kita cuma punya ya 30 lah, itu sudah. Jadi tidak langsung kita habis sebanyak ya. Gitu ya. Berarti sekarang tiket nggak bisa dipesan langsung ke LPDP dan mereka yang bayar ya? Harus kita dulu yang pesan nanti di reimburse atau gimana tuh? Itu kemarin ada juga beberapa yang alumni alwardi yang ke Inggris, dia mengajukan pembelian tiket pada tanggal sekian lewat bantuan LPDP ya, bikin tiket LPDP, kemudian mengajukan tiket segini, jadi langsung dibayar LPDP. Tapi ada juga yang seperti saya mungkin beli tiketnya dulu, buktinya ada, baru kita mengajukan reimburse. Oke. Nah berarti ini ya, selain tiket gitu, kan ini berarti Mas Dian udah beli untuk Desember nih, atau gimana sekarang? Ini masih panjang banget, mungkin 2 minggu, 3 minggu, karena toh sampai sekarang pun saya masih belum settle dengan housingnya, belum dapat. Jangan sampai nanti udah nyampe sana, housingnya belum dapat kan. Mau tidur di mana gitu kan? Kan KBRI dan KJRI tidak selalu menerima gitu. Iya, dan jauh banget kalau misalkan dari York ke London gitu kan. Ya jauh, benar-benar. Ya berarti memang harus settle dulu untuk beberapa hal ya. Dan yang menarik adalah ternyata walaupun Mas Dian ini kuliahnya online, tapi tetap punya asuransi kesehatan ya? Ya, karena sebelum untuk membuat visa harus ada asuransi kesehatannya. Jadi itu yang kita urus dulu, asuransi kesehatan dulu, baru dapat visa. Oh ya, karena itu syarat ya. Syaratnya. Oke, ya menarik. Jadi itu berarti bisa digunakan juga di Indonesia dong ya visanya, asuransi kesehatannya? Atau cuman bisa di sana gitu? Kayaknya di sana sih. Kayaknya cuma kurang tahu Karena juga. ada juga tuh beberapa asuransi kesehatan itu yang memang bisa dipakai worldwide gitu. Jadi lumayan gitu. Kan ini sekarang kondisinya lagi nggak pasti banget ya gitu. Jadi gitu sih. Oke, sip. Terima kasih Mas Dian. Jadi teman-teman, salah satu poinnya bahwa ternyata maksudnya dapat beasiswa itu bukan berarti kamu tuh langsung celing semuanya beres gitu. Tapi ada juga loh modal yang tetap teman-teman tuh harus dapatkan. Harus persiapkan gitu. dulu. Nah,
harus persiapkan gitu. Jadi nggak gini ya, maksudnya persiapan untuk mencari beasiswanya itu udah lama gitu kan, tapi itu tuh baru permulaan gitu. Jadi habis itu tuh masih ada perjuangan lain, perjuangan mau berangkat aja udah harus dengerin nominal puluhan juta ya, apalagi nanti perjuangan untuk lulus itu beda lagi. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, kembali ke Citra. Mau nanya dong, kalau misalnya dari Citra sendiri di Wageningen itu kan cukup, tadi udah dijelaskan ya, cukup akomodatif gitu waktu itu. Tapi dari LPDP juga kan ya Citra ya? Nah, waktu itu apakah juga Citra punya modal sekian gitu kan? Tadi kan harus bayar housing dan lain sebagainya gitu. Atau gimana nih kalau di Wageningen? Kalau kita sih seingat aku ya, awal itu setelah keterima untuk jadi karena memang universitas ini akan membantu kita mengurus visa, ada beberapa dokumen yang harus kita kirim, ada form sama dokumen yang harus kita kirim ke universitas lewat pos atau kurir gitu. Jadi nggak online, jadi mereka akan kirim kita formnya online, habis itu kita isi, tanda tangan, terus harus kirim. Nah itu kalau nggak salah biasanya pakai kayak DHL gitu, dan itu butuh kalau nggak salah sekitar 5.000-an deh. Okay. Nah setelah itu, setelah visanya di-approve oleh imigrasi Belanda di sana, kita juga harus collect biometric data atau data biometriknya kita di kedutaan Belanda di Jakarta. Jadi, dan itu cuma bisa, kalau nggak salah mungkin di Bali juga bisa ya, ada kedutaan Belanda di Bali, saya lupa. Tapi kalau nggak salah, ya biasanya di Jakarta. Jadi kita tetap harus ya, kalau misalnya kamu tinggalnya di luar Jawa atau di mana, berarti kamu ya harus datang ke Jakartanya sendiri, dan kalau nggak salah itu nggak ditanggung LPDP. Seperti itu. Terus juga kita ada biaya kayaknya, jadi kita harus ngasih pas foto kalau nggak salah untuk visanya itu di kedutaan. Cuman itu kan ada ada standarnya sendiri ya pas fotonya. Jadi waktu itu mikirnya udahlah foto di kedutaan. Jadi mereka ada itu kayak bukan tukang foto ya, maksudnya menyediakan jasa foto gitu pas foto. Nanti juga bayar berapa ratus ribu kalau nggak salah. Itu sih. Tapi kalau soal asuransi, kebetulan ya itu mungkin karena LPDP sama Wageningen udah sohib banget ya, jadi kayak sudah terlalu banyak ya award di LPDP di Wageningen ini, jadi paling jadi kita sih nggak ya, top 10. Iya benar, kayak bedol desa kan di sini. Jadi aku sebenarnya benar-benar kalau bisa dibilang menurut aku award di LPDP itu benar-benar buta ya di sini ya, mekanisme asuransi. Pokoknya taunya kita dikirim form, kita isi, nanti udah nanti yang bayar LPDP langsung ke univnya atau langsung ke asuransinya. Jadi mungkin biaya yang harus aku keluarkan dalam persiapan itu lebih sedikit dibanding univ-univ lain. Seperti itu. Terus kalau masalah tiket juga memang kalau LPDP kan ada pilihan, kamu beli sendiri terus reimburse atau kamu langsung minta ke LPDP-nya. Kebetulan karena saya mahasiswa juga dulu itu ya, yang nggak punya uang lah, ya itu aja bayar housing, minjem uang kakak saya gitu kan. Jadi waktu itu saya milihnya ya udahlah dibeliin LPDP gitu. Oke. Mungkin sedikit tambahan informasi ya teman-teman yang tidak familiar dengan kata biometrics. Maksudnya biometrics itu kayak ngambil data-data kita yang misalnya sidik jari, terus habis itu foto dan lain sebagainya gitu. Dan karena the Embassy of Netherlands Kingdom itu adanya di Jakarta, makanya kalau misalnya teman-teman tinggalnya mungkin jauh kayak di Sumatera atau di Papua atau di Sulawesi, ya tetap harus terbang ke Jakarta gitu. Jadi kan kayak tetap harus punya modal ya, tetap ya, maksudnya walaupun punya beasiswa itu tuh tetap harus punya modal, nggak bisa benar-benar kayak zero cost gitu tuh, nggak bisa gitu. Ironinya ya, yes. Pasti akan ada perintilan-perintilan kan, termasuk nanti habis ini tuh lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nanti kita akan bahas kayak persiapan-persiapan barang itu tuh juga akan memakan banyak biaya juga sebenarnya gitu, yang tidak kita sadari kan LPDP juga nggak mau bayarin baju kamu gitu kan untuk winter dan sebagainya gitu kan. Ya gitu. Oke, Mbak Zaki masuk lagi nih. Mbak Zaki bisa on atau udah?
hilang lagi ya? Kalau nggak aku lanjutin dulu. Andin lanjut aja, gantian aku yang nge-backup Andin. Oh, oke. Karena kayak aku udah ketinggalan banyak, Din. Oke, siap. Gantian lagi ya kalau gitu ke Mas Dian gitu. Sekarang kan Mas Dian kuliahnya secara daring gitu. Boleh diceritain nggak sih kendala atau persiapannya? Ini kan udah mulai kuliah ya, by the way. Udah jalan kan ya. Boleh diceritain nggak sih teman-teman mungkin di sini penasaran karena kan kalau misalnya kayak Citra itu kan ideal konsepnya kuliah di luar negeri gitu ya, yang datang langsung ke universitasnya dan sebagainya, walaupun sekarang Citra juga online, tapi lagi nge-lab ya, jadi tetap offline gitu. Tapi kalau kayak Mas Dian ini yang kuliahnya online di masa pandemi tapi kuliahnya di luar negeri, itu tuh gimana sih gitu? Jadi Mbak, untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang masih berada di luar Universitas York itu, dia awalnya mendata dulu. Nah, jadi pada saat pertemuan pertama, itu sempat terjadi kebingungan karena di jadwal yang dikeluarkan oleh universitas itu hanya tersedia seminar dan itu face to face. Sehingga kita sehari sebelumnya kok sampai sekarang kok nggak dapat link Zoom ya atau apapun untuk kita melaksanakan kuliah. Nah, barulah direspon sama si univnya ini, baru ditindaklanjuti. Jadi memang pertemuan pertama kebanyakan yang mahasiswa dari Indonesia yang ada di sana memang tidak mengikuti satu kali pertemuan. Dikarenakan ya itu ternyata dia ada programnya namanya VLE. Jadi semua informasi masuk ke sana termasuk kita kalau misalkan udah datang kita harus memberitahu lewat VLE. Jadi ada suatu program di situ yang kita ngasih tahu, oh ternyata saya ternyata masih di Indonesia gitu loh, dan kita semua nggak tahu ternyata harus mengisi itu dulu. Jadi dianggapnya Universitas New York-nya semua mahasiswanya sudah sampai di sana. Nah, makanya Jadi sempat ada pertemuan pertama itu kita tidak mengikuti mata kuliah tersebut. Tetapi setelah itu kegiatan berjalan normal. Jadi tiap minggu sudah ada link Zoom-nya. Jadi memang kayak saya nih kan, di Indonesia dengan perbedaan waktu sekitar 6 jam, nah itu disesuaikan biasanya kuliahnya sore, antara jam 3 sampai jam 6 sore. Jam 3 sore sampai jam 6. Seputaran itu, jadi tidak pernah terlalu malam ataupun di waktu-waktu yang waktu jam istirahat kita lah. Jadi memang tidak terlalu berpengaruh sama sekali. Kecuali kalau kita mau aktif, mungkin ikut seminar-seminar yang lain, dan itu di luar kegiatan inti pelajaran, biasanya memang bisa sampai jam, kan kegiatannya dilaksanakan malam hari. Berarti hitung aja kalau jam 7 malam, di sini aja udah jam 12 sampai jam 1. Nah, itu konsekuensi kalau misalkan kita mau mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi at least untuk kegiatan pelajaran tidak pernah sampai malam. Yang paling malam teman saya itu jam 7 sampai jam 9. Karena sesinya di sana sesi sore. Sedangkan kebanyakan kalau jam pelajaranku itu sesi pagi. Makanya lebih banyak dapatnya sore waktu sini. Seperti itu. Nah, itu tadi menarik tuh. Maksudnya di universitasnya awalnya tuh ngira semuanya mahasiswanya datang gitu ya. Jadi kayak nggak keinget nih kalau sebenarnya ada juga nih yang terjebak pandemi dan nggak bisa datang gitu ya. Sampai nggak dapat link Zoom-nya gitu kan. Itu semua mahasiswa yang baru itu bisa nggak kedetek, dikira cuman nggak masuk kelas aja atau gimana tuh cerita awalnya tuh? Jadi di VLE itu ada memang fitur yang kita harus secara mandiri lapor di situ, tetapi karena mungkin mahasiswanya yang nggak tahu dan nggak ada pemberitahuan, itu harus ngisi itu dulu. Tapi memang dari awal kita sudah ngomong bahwa kita nggak bisa datang dan lain sebagainya, dan dari Universitas of UK-nya itu juga sudah ngasih tahu bahwa untuk mahasiswa-mahasiswa di luar yang tidak bisa melaksanakan ataupun yang bisa datang ke UK, itu akan difasilitasi oleh Zoom session. Cuma mungkin miskomunikasinya di situ. Jadi yang Yok dengan adanya VLE itu sudah merasa ngasih aplikasi, oh ini loh, untuk ngasih tahu kalau misalkan kamu ternyata nggak
konfirmasi ulang, nggak bisa datang ke sana. Tetapi mahasiswanya sendiri kok nggak ada pemberitahuan lanjut ya, karena memang nggak ada pemberitahuan apapun. Akhirnya baru setelah itu di cross check kembali, kita pun ngisi, baru minggu kedua itu berjalan normal. Oke. Jadi ini nggak Mas Dian, karena online gitu kan berarti kan belum ketemu sama teman-teman yang lainnya gitu ya, satu kelasnya atau mungkin satu departemen dan sebagainya. Itu terus ada grupnya selain VLA itu nggak, misalnya kayak grup WhatsApp kayak atau apa gitu, atau email atau milis ya? Kalau sampai saat ini belum ada. Nah itu jadi Oh. kendala biasanya kan, kalau misalkan ada tugas, kemudian kita ada, oh teman sekelasku siapa sih, yang satu jurusan siapa sih, karena hubungannya masih kelas besar, Mbak. Jadi Oh, dari oke. satu departemen masih jadi satu, belum per jurusan masing-masing. Jadi kita nggak tahu orang ini satu jurusan nggak sih sama aku. Tapi ketika di Zoom session itu kita bareng gitu loh. Contohnya sama juga kayak aku sama Mbak Putu itu ya. Dia kan jurusannya lain, cuma Mbak Putu ini mahasiswa dari Indonesia juga yang di York juga dengan, nah jurusannya lain, tetapi dalam beberapa pelajaran kita jadi satu. Nah itu kan karena kita sama-sama dari Indonesia tahu. Kalau yang lain kan kita nggak tahu, masa mau nanya juga di Zoom, kamu jurusannya apa sih gitu kan. Nggak juga kan, kita pasti akan fokus ke pelajarannya aja kan. Seperti itu. Jadi agak kesulitannya ya biasanya koordinasi masalah pelajaran atau mungkin bikin grup diskusi, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga beberapa sumber-sumber kayak buku pelajaran yang memang hanya tersedia di library-nya sendiri, dan kadang tidak bisa nggak tersedia online lah, seperti itu. Oh, jadi itu yang misalnya kayak jurnal yang bentuknya fisik ya, atau bentuknya bentuknya fisik gitu ya. Jadi kan nggak bisa, ibaratnya kalau misalnya kita kan biasanya kalau kuliah offline itu dapat kit gitu ya. Ini loh materi kamu nih, kalau yang buku tuh harusnya ini. Kalau dia nggak ada versi e-booknya dan apalagi nggak ada di library, jadi bikin rada susah juga ya ternyata ya. Oke. Sejauh ini copingnya gimana tuh Mas untuk bisa dapat materi-materinya gitu? Kalau materi yang bacaan-bacaan yang esensial, meskipun itu hanya terdiri copy dari isanya, biasanya dari lecturer-nya itu dia kayak nge-scan sendiri. Dia memfasilitasi untuk, oh saya scan, kemudian saya kirim per email mahasiswa masing-masing. Tetapi kalau yang non esensial, maksudnya kita pengembangan sendiri dan sebagainya, meskipun itu ada di reading list dari Play buka gitu, kita nyari sumber yang lain gitu. Oke, yang mirip-mirip gitu. Itu ada ini nggak sih, ada apa namanya, mungkin teman-teman Indonesia, PPI Indonesia yang di York juga, di University of York, terus habis itu kita bisa apa namanya, bisa nanya gitu ke mereka, boleh nggak sih kalian bantuin akses kita gitu kan. Kalau misalnya di Wageningen gitu atau di kampus-kampus lain tuh suka ada ini loh, jurnal-jurnal tuh yang diprotek, jadi bisa diakses di luar area kampus, bahkan maksudnya harus pakai harus pakai kampus gitu kan, karena kan dilindungi. Nah, itu bisa nggak minta tolong sama teman-teman mahasiswa di sana untuk bantuin download dong gitu, karena aku butuh materinya gitu, itu bisa nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja Mbak ya, cuma karena kita belum pernah ketemu fisik, belum pernah apa, mungkin lebih kerasa segan aja sih. Karena enak, ya? Baru sekedar kenal di grup, meskipun dia komunikatif dengan kita, tapi kan nggak enak sungkan juga kan, mau misalkan minta tolong seperti itu, apalagi dengan kondisi pandemi saat ini kan, harus memaksa dia keluar dari asramanya dan lain sebagainya, itu kan lebih segannya di situ sih, karena keadaan. Oke, sip. Oke, jadi menarik ya, maksudnya tantangannya jadi ibaratnya satu sisi kita bisa tetap bersama-sama keluarga gitu kan, nggak harus jauh-jauh ke sana, terus habis itu mungkin jadi kangen sama banyak hal gitu yang ada di Indonesia, tapi di sisi lain ternyata memang tidak kuliah secara offline itu membuat kita jadi ada akses yang terbatas juga gitu ya Mas Dian ya? Betul. Oke, sip. Itu mungkin jadi catatan buat teman-teman, mana tahu ada yang di sini yang memang bersiap-siap mau kuliah online juga ya gitu. Jadi apa namanya, kita bisa sama-sama jadi catatan gitu bahwa
persiapannya tuh juga jadi double gitu. Mas Dian nyiapin visa, nyiapin housing juga, tapi juga kuliah juga gitu dari Indonesia. Jadi itu jadi satu catatan gitu. Kemudian aku mau balik lagi ke Citra. Tadi kan aku udah ngomongin nih, kuliah online di Indonesia tuh enaknya kita nggak kangen Indonesia, nggak kangen sama keluarga, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, Citra ini kan puluhan ribu miles ya dari Indonesia gitu. Boleh diceritain nggak dulu, ini nggak sih sempat bawa-bawa barang-barang yang Indonesia banget gitu, misalnya kayak minyak kayu putih gitu, terus salon pas, tolak angin, Indomie, dan lain sebagainya. Boleh diceritain nggak dulu barang-barang apa aja sih yang dipersiapkan sama Citra untuk berangkat gitu? Jadi, makasih. Jadi karena aku tuh suka masak dan emang aku tuh ya bisa sih makan western food, cuman kayak berasa ya gimana gitu ya kalau nggak pedes gitu, nggak puas gitu. Jadi karena aku senang masak dan aku senang makanan Indo, jadi aku awal tuh langsung borong tuh bumbu-bumbu segala macam, jahe bubuk lah, terus kayak kluwek lah, kluwek ya, ya yang buat rawon, aku itu bawa ya, semua. Jadi karena aku mikir aku nggak bisa nih makan pasta, aku juga nggak tahu masak pasta tuh gimana gitu kan, nggak bisa gitu. Aku bawa tuh, jadi baju aku tuh dikit banget isinya tuh bumbu-bumbu kering. Terus aku juga bawa Indomie juga aku walaupun aku dengar Indomie ada di sini kan, cuman katanya rasanya itu variannya nggak lengkap, dan juga kadang itu katanya minyak bumbunya itu nggak ada gitu di sini. Nah, jadi aku tuh langsung bawa Indomie, rendang, soto, apa yang aneh-aneh gitu tuh aku bawa gitu. Jadi bener-bener kayak baju itu cuma sepertiga ya di koper aku, itu sih saya makanan semua. Terus sama aku itu karena emang aku senang makan, tapi aku juga gampang diare gitu ya. Jadi ada satu obat yang aku buat khusus diare itu aku juga bawa dari Indo gitu. Sama minyak kayu putih itu aku bawa. Terus batik, karena siapa tahu kan foto-foto pakai batik gitu. Sama apalagi merubah Indonesia tuh, aku juga bawa souvenir untuk calon supervisor, walaupun belum tahu ya supervisornya siapa. Sama ibu aku tuh, ini bawa nih kain batik, bawa nih apa namanya ulos, karena aku dari Medan ya. Itu yang berbau-bau Indonesia sih. Tapi ternyata sampai di sini, jadi kan Belanda itu sejarahnya dengan Indonesia sangat panjang ya, banyak orang Indonesia di sini. Banyak juga toko-toko Indonesia, toko-toko Asia di sini kan. Jadi ternyata nggak perlu ya bumbu-bumbu Indonesia, itu nggak perlu karena lengkap gitu. Jadi kayak oke, sampai sekarang bumbu-bumbu aku itu udah 1,5 tahun belum habis-habis. Cuman ya untungnya dia nggak perlu beli ya, kan harganya lebih mahal tetap. Cuman ternyata tahu gitu kan bisa bawa barang yang apa ya, yang lain gitu. Gitu ya. Indomie juga di sini ada, cuman ya apa namanya, ya emang terbatas dan rasanya cukup beda gitu, nggak terlalu pedes. Jadi kadang teman-teman kalau balik Indonesia tuh yang titip bagasi itu kita tetap tetap nitip dong Indomie rasa rendang, Indomie soto gitu, karena di sini nggak ada. Terus satu lagi mungkin kalau misalnya aku bisa mungkin pengennya juga bawa beberapa obat gitu, karena di sini nggak segampang itu untuk dapat obat atau beli obat. Kita kan obat sakit kepala ada, obat sakit gigi ada, tinggal di warung gitu. Kalau di sini tuh cukup sulit dan cukup mahal. Jadi aku kayak kapan itu titip bagasi itu titip obat gitu. Terus sama minyak angin, minyak bali, minyak urut gitu-gitu kan. Karena aku juga gampang masuk angin, dan di Belanda itu anginnya kenceng banget. Jadi aku tuh bawa satu kurang ya kan, setelah beberapa bulan habis. Apalagi aku nyampe itu Februari, yang mana itu masih winter kan. Jadi benar-benar aku titip bagasi lagi tuh minyak fresh care gitu, yang itu sih yang berbau-bau Indonesia yang aku bawa seperti itu. Oke, jadi udah bisa bikin toko nih sekarang Citra di sana ya, karena udah kulakan. Bisa. Jadi kalau di housing itu ada yang punya bumbu ini nggak? Saya ada. Bumbu apa lagi? Saya ada gitu. Iya, benar-benar. Maksudnya aku pengen menambahin sih pengalaman Citra itu, karena Wahaningan itu kalau misalnya teman-teman buka Instagramnya LPDP,
dia itu ada di top list nomor 1 sebagai tujuan negara LPDP terbanyak yang di luar negeri gitu. Jadi bisa terbayang nggak sih, maksudnya kamu jalan ke depan lihat orang Indonesia, ke belakang lihat orang Indonesia, ke kanan ke kiri tuh nengok tuh orang Indonesia semua. Jadi di sana tuh kayak apa namanya, kayak kamu tidak sedang ada di luar negeri gitu ya, Citra. Ya kecuali cuacanya ya. Cuaca Cuman ya sama emang bahasa kali ya. Enggak, bahasa pun kalau di housing pasti pakai bahasa Indonesia, tapi kalau di kampus baru pakai bahasa Inggris ya. Jadi benar-benar tidak seperti di luar negeri gitu. dan kebetulan juga banyak restoran Indonesia, walaupun di Wageningen enggak ya, tapi kalau Ya, di seluruh Belanda itu banyak banget, banyak restoran Indonesia, walaupun harganya kayak oh my god, aku makan mie ayam berempat 1 juta gitu kalau di apa namanya di kursnya diganti Indonesia. Dan juga kebetulan kalau di Wageningen itu ada namanya Depot Indonesia. grup makan ilegal. Ya, jadi di sini tuh banyak misalnya mahasiswa PhD atau pasangan-pasangan yang S3 di sini tuh mereka buka semacam catering ya, open PO. Oke, aku minggu depan akan bikin nasi Padang, siapa yang mau pesan open PO gitu. Itu harganya cukup murah. Jadi ya tidak akan kekurangan ya, lidah-lidah Indonesia itu pasti akan terpuaskan lah di sini gitu. Oke, ya. Ada tahu toko restoran Indonesia di depan Action? Iya ya, 3 star ya. Cuman aku takut kecewa aja sih kalau makan resto Indonesia gitu, penting masak sendiri. Karena banyak yang bisa masak juga ya, jadi menarik. Ya. Nah, oke. Selanjutnya kan tadi Citra bilang waktu nyampe ke Belanda itu posisinya Februari ya, kamu Februari intake, terus itu waktu winter. Terus itu udah bawa coat tebal dari Indonesia atau gimana tuh ceritanya? Biar nyampe sana nggak langsung masuk angin kan, yang nggak lucu gitu. Nah itu dia, jadi itu yang concern utama aku sih, soalnya aku juga yang Medan panas, terus kuliah di Jogja panas juga gitu, jadi kayak nggak kuat dingin ya sebenarnya. Jadi ketika aku dapat yang settlement allowance ya dari LPDP, itu aku langsung beli, oke, hal yang pertama yang aku perlu beli itu adalah jaket winter, karena ya kita keluar dari bandara aja udah dingin gitu ya. Dan itu ternyata mungkin beda kalau misalnya kamu untuk intake September, karena mereka nyampe sini cuacanya belum sedingin itu, jadi kayak pakai jaket biasa itu masih bisa gitu. Jadi kamu bisa beli jaket winter yang mana di sini karena kan pilihan lebih banyak, mungkin harga juga lebih murah gitu, bisa beli second hand juga gitu. Jadi ketika itu aku hal yang pertama sebelum berangkat tuh ketika settlement allowance-nya udah turun, aku beli jaket. Dan di sini terbatas kan ya bisa belinya di mana, maksudnya di Indo. Dan harganya juga wow luar biasa ya, luar biasa sekali harganya itu. Kayak ada deh 1 juta itu kan, oh my god. Walaupun memang sangat hangat, sangat membantu, sangat melindungi, dan sampai sekarang masih dipakai. Jadi kayak terus juga beli heat tech atau sweater kayak gini. Jadi aku nggak beli banyak karena kata teman aku nanti beli di sini itu yang lebih bagus dan lebih harganya lebih ekonomis, bisa beli second hand juga gitu sih. Jadi beli kayak untuk baju-baju winter untuk kayak paling seminggu gitu loh. Jadi heat tech-nya, kaos kakinya, sarung tangannya, shell-nya, topinya, sweaternya gitu. Ya, Oke. Dan salah satu keuntungan tinggal di negara yang banyak orang Indonesia-nya adalah kita bisa dapat banyak baju-baju bekas. Benar. Secara murah ataupun kalau beruntung secara gratis ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu susah ya Citra ya kalau di situ ya. Jadi ya itu sih, nanti kalau ketika masuk Facebook group itu kan ada mahasiswa baru, pasti ada mahasiswa yang keluar ya. Jadi kadang senior ini juga mereka kan kalau housing itu harus benar-benar kosong gitu kan ketika kamu keluar. Kadang-kadang mereka ini bawa aja buat kamu, padahal aku udah nggak butuh gitu, udah pakai baju. Oh nggak apa-apa mbak, nggak bawa gitu, malah dipaksa gitu ngambil baju. Oke deh gitu. Jadi kadang juga di housing itu orang-orang di lobby itu kadang sebenarnya nggak boleh sih naruh baju bekas di situ karena mereka bingung mau buang kemana. Atau juga di sini juga banyak second hand clothing store. Jadi ya gampang lah kalau misalnya mau nyari baju winter yang murah, tapi tetap butuh persiapkan dari Indo gitu ketika kamu emang nyampe-nya winter.
Oke. Berarti kalau dari obrolan maksudnya dengan Citra yang pertanyaan ini adalah sebaiknya kita perlu riset dulu ya, negara tujuan kita tuh apakah memang mereka tidak menyediakan bahan-bahan makanan Indonesia atau enggak gitu. Karena kan kalau di Belanda, ya ampun, Belanda kan dulu menjajah Indonesia juga tujuannya nyari rempah-rempah ya gitu. Kalau mereka sampai nggak punya itu aneh gitu. Ya walaupun makanan Belanda nggak pakai rempah-rempah tetap ya, cuma ya di sini banyak banget rempah-rempah. Dan ya aku juga ini nanam-nanam rempah-rempah, ini nanam jahe. Luar biasa loh. Kalau anak Wageningen karena kampusnya pertanian terus semuanya ijo-ijo gitu ya. Harus. Karena di Wageningen ini lebih banyak domba dan sapinya dibanding manusia. Nah, Populasinya cukup ini ya, cukup hanya berisi mahasiswa dan hewan gitu kalau di Wageningen yang lainnya. Oke, kita apa namanya itu tadi ya harus riset gitu sebenarnya negara tujuan kita apakah memang mereka tuh butuh maksudnya mereka menyediakan hal yang kita butuhkan atau enggak gitu. Terus itu mungkin nanya nih sama mahasiswa yang sebelumnya. Jadi pasti bahwa apa yang kita bawa itu tidak mubazir gitu sampai sana digunakan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah poinnya jadi hemat karena kita nggak perlu belanja-belanja ribet dan rempong yang ternyata di sana semuanya ada gitu. Jadi ya itu ya ingat teman-teman kita mau kuliah itu pasti kampus itu ada penduduknya gitu ya. Jadi bukan berarti karena kita jauh terus habis itu kita seolah-olah mau tinggal di hutan gitu terus semuanya dibawa dari Indonesia karena takut nggak ada toko ya kan. Jadi ya itu bisa jadi salah satu pertimbangan gitu ya gitu. Aku mau balik lagi ke Mas Dian nih masih terkait dengan perkuliahannya yang online gitu dan lain sebagainya. Pengen tahu dong kalau misalnya teman-teman di sini nih mau mempersiapkan kuliahnya dengan online gitu ya. Tips-tips apa sih yang bisa dikasih gitu Mas Dian untuk teman-teman nih biar mereka siapnya nggak cuma siap secara fisik gitu, siap secara mental juga ya, gitu kan? Karena pasti lebih susah dan lebih struggle juga gitu karena nggak bisa ketemu teman yang lain dan lain sebagainya gitu. Gimana sih cara berjejaringnya dan lain sebagainya? Yang pertama mungkin yang perlu disiapin ini kali ya Mbak ya. Kalau misalkan kampus dengan waktu yang ada di tempat kita itu perbedaannya terlalu jauh sehingga kita mungkin belajarnya bisa pagi hari banget atau tengah malam. Nah, itu yang mungkin harus dipersiapkan. Contoh waktu-waktu yang mungkin jangka waktunya 12 jam dan lain sebagainya itu kan kontras banget dengan kita ya. Sehingga udah pasti waktu belajarnya pun kita merubah mindset yang awalnya kita belajarnya pagi menjadi malam, waktu istirahatnya pun berubah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin lebih kreatif dalam artian sumber kan banyak ya. Kita nggak selalu berpatokan dengan buku-buku yang harus kita temukan di kampus. Sumber-sumber yang ada di internet banyak, yang dari Indonesia pun sebenarnya juga pelajarannya itu tidak terlalu jauh berbeda. Khususnya kalau misalkan kayak aku ini mempelajari tentang masalah sosial maupun yang menyerempet-nyerempet dengan HI. Ya itu kan tidak terlalu spesifik, oh harus ada di negara itu bukunya, tetapi di Indonesia pun ada, sehingga tidak membatasi kita ataupun buat kita nyerah, udahlah ini nggak bisa dibuka, terus kita pasrah, ngikutin pelajaran yang ada aja atau dari gimana. Seperti itu. Kemudian disiapin juga mungkin ya kalau misalkan kita pelajaran online, ya lebih ke laptopnya mungkin gimana speknya atau mungkin Wi-Fi-nya atau dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika kita melaksanakan pelajaran online, kemudian terhambat gara-gara jaringan kita terputus. Nah itu kan sayang banget gitu loh. Udah kuliah online-nya cuma 1 jam, kemudian terpotongnya hampir setengah jam atau mungkin 10 menit gara-gara itu kayak sebenarnya. Kan sayang banget. Atau mungkin ada beberapa part yang tidak disampaikan oleh lecturer-nya di slide, tetapi lewat penyampaian langsung, sayang banget kalau misalkan itu terlewat, lebih ke situ.
Oke, oke. Nah, itu kan persiapan-persiapannya ya. Aku penasaran juga nih prosesnya gitu. Kalau misalnya biasanya kan teman-teman PPI itu menyambut gitu ya. Nah, kalau kali ini tuh penyambutannya teman-teman PPI atau kampus itu gimana sih buat mahasiswa-mahasiswa yang online gitu? Kalau yang online sih belum ada Mbak ya, cuma mereka memang memberikan informasi kalau terkait dengan pelajaran biasanya lewat email akan ada perubahan jadwal atau mungkin ada session yang diperbanyak atau yang lain sebagainya. Kalau penyambutan khusus penerimaan, ya bayangan saya di kampus mahasiswa baru diterima itu nggak ada atau mungkin harus kita mengikuti penerimaan lewat daring yang menyatakan oh selamat datang mahasiswa ya, tahun ajaran ini atau itu tidak ada kalau dari kampus. Kemudian kalau dari PPI sendiri karena memang kondisinya seperti ini juga lebih ke penyambutan di grup WhatsApp kali ya. Menyampaikan oh selamat bergabung terus memfasilitasi bahwa nanti akan seperti ini di sana. Kemudian masalah hosting, kemudian masalah apa aja yang harus disiapin mulai dari datang beli kartu kartu HP, kartu perdana dan lain sebagainya, kemudian buka rekening, lebih ke sana, lebih mengarahkan ke kegiatan-kegiatan itu. Tetapi kalau penyambutan dijemput sampai ke sana kan karena kita belum sampai ke sana jadi ya belum ada memang gitu Mbak. Seperti itu. Oke, oke, oke. Nah, berarti apa namanya masih sambil ngawang-ngawang ya, sambil imagine gitu. Kira-kira gimana ya kalau misalnya apa namanya mau ke sana gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih ke berdoa juga ya biar bisa ke sana gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir juga nih buat Mas Dian sebelum aku balik lagi ke Citra. Tadi sempat mention tentang IDP ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga gitu tentang IDP gitu. Itu kan semacam agen gitu ya yang di Indonesia membantu untuk ke beberapa negara tujuan kayak UK, US sama Aussie gitu kan. Jerman iya nggak ya? Tapi Enggak, kayaknya yang terutama 3 lebih itu ke kan. 3 itu. 3 itu dan mereka itu apa namanya fokusnya biasanya lebih ke persiapan sebelum dapat beasiswa justru ya karena ada nyari LOE dan lain sebagainya gitu. Nah waktu itu Mas Dian dibantu apa aja sama IDP terus habis itu tuh apa namanya berbayar atau gratis sih tuh? Kalau pengalamanku sampai saat ini Mbak ya Kak, kemarin aku benar memang dibantu dalam proses applying untuk mendapatkan LOE. Jadi karena memang aku nggak sempat untuk mengikuti arus perjalanan alurnya itu untuk pendaftaran karena mau kesibukan kegiatan harian atau juga tidak setiap saat itu HP itu on gitu loh. Jadi kadang kita off gitu kan dan itu terlewat. Nah makanya aku gunain ke IDP-nya ini. Jadi membantu banget mulai dari kita ngurus LOA-nya, kemudian termasuk visa pun aku lewat bantuan dia. Oh Dari visa IDP sempat ini. dibantu juga ya? Yap. Jadi kita tinggal ngisi beberapa form yang memang itu data pribadi. Harus gimana-gimana termasuk dengan masalah pembayaran. Cuma tinggal itu aja, selebihnya dan yang selebihnya itu diurusin sama IDP banget. Dan itu recommended kalau misalkan kamu yang nggak sempet nyari ataupun mungkin bingung nggak punya pengalaman untuk pengurusan itu. Oke. Jadi sangat-sangat membantu terutama bagi teman-teman yang mungkin masih blank gitu ya, gimana sih cara dapat LOE dan biasanya kalau IDP LOE-nya cenderung conditional ya, unless kita udah punya LOG ya. Kemarin aku langsung unconditional sih. Unconditional karena udah Iya, punya LOG. karena sebelum kita minta tolong Mas daftarin ke sana, kita udah tahu oh syaratnya apa aja sih. Kemudian syarat bahasa minimalnya apa aja, kemudian persyaratan kita udah memenuhi semua, tinggal Mas tolong daftarin dong, ini syaratnya udah penuhin semua nih. Nanti tolong diikuti apa aja yang harus dilakuin, nanti tolong kasih tahu. Gitu aja. Kecuali kita belum menentukan universitasnya, bisa juga sih. Nanti IDP-nya kayaknya yang mencarikan LOE-nya dari awal. Jadi kita nggak tahu mau kuliah di mana, nggak punya bayangan mau kuliah di mana, tiba-tiba udah dapat tuh, ini ada nih LOE-nya kondisional tapi atau mungkin aku udah langsung unconditional. Kalau kasusku kan memang
dari awal emang tujuanku ke sini dan aku udah tahu persyaratannya apa, cuma karena kesibukan dan lain sebagainya, Mas, aku minta tolong untuk mengawal proses pendaftaran itu dari awal sampai akhir. Okay. Kemudian untuk setauku ya dari yang sudah-sudah, jadi mereka ini nggak ada juga dari kita ngasih sesuatu karena mereka sudah dapat kayak fee Dari sendiri kampusnya? dari kampusnya. Ketika bisa menggugulkan berapa nih Wah, mahasiswa yang masuk ke sana, dia otomatis dapat reward Ya. sendiri. Ya, Jadi ya, kita oke. tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk ngasih apa ke IDP. Jadi IDP-nya itu ibaratnya sendiri. bebas biaya jasa gitu ya. Ya, Oke. betul. Aku mau konfirmasi sedikit, berarti waktu itu Mas Dian itu udah dapat letter of guarantee dari LPDP baru daftar ke IDP ya? Ya, aku Oke. dapat aku dapat beasiswanya dulu. Aku dapat beasiswanya dulu karena itu sebagai syarat untuk ini apa? Tugas belajarku. Jadi aku harus lolos dapat beasiswanya dulu nih, bukan dapat kampusnya dulu. Kalau nggak dapat beasiswanya ya tetap aja aku nggak akan bisa untuk tugas belajar gitu loh. Makanya aku dapat beasiswanya dulu, kemudian dari situ langsung ke si daftar dengan IDP-nya itu. Tapi aku juga kemarin sempat nyoba ya di Sweden, nyoba daftar sendiri, nggak ribet juga sih. Kita maksudnya ternyata pendaftaran untuk nyari LO di luar itu tidak seribet di Indonesia menurutku ya. Ya, bayangkan. Karena tidak ada tes masuk, nggak ada apa. Semuanya based on dokumen ya? Iya, betul. Jadi selama kita memenuhi dokumen itu, syarat bahasa atau mungkin GNR ya, yang kalau misalkan ada bahasa-bahasa khusus tuh, itu kemudian persyaratan lain oke, udah otomatis kita akan dapat unconditional LOA. Ya, oke. Udah otomatis, jadi tidak seribet di Indonesia lah untuk SNMPTN dulu ya. Harus daftar dulu, harus ujian dulu kan. Oke. Sip. Jadi itu salah satu catatannya ya teman-teman, kenapa kok Mas Dian tuh bisa langsung dapat unconditional letter of acceptance, karena memang udah dapat letter of guarantee dulu dari LPDP gitu. Kalau misalnya tidak punya letter of guarantee dari beasiswa atau bukan Ayah Bunda Foundation, misalnya kalau mau bayar sendiri juga bisa kan gitu kan. Itu nggak bisa gitu dapat unconditional, pasti ada conditionalnya walaupun hanya untuk memastikan bahwa ini kamu mau daftar kuliah tuh bisa bayar gitu aja sih. Mereka kan tetap ya gimana pun universitas itu tetap bagian dari bisnis ya, jadi mereka tetap harus dapat duit. Jadi ya itu yang harus dipastikan gitu. Dan yang kedua, teman-teman, memang mungkin proses mendaftar untuk dapat LOA itu mudah, tapi teman-teman proses untuk memenuhi semua syaratnya itu yang butuh perjuangan ya. Jadi itu juga salah satu modal awal yang harus dipersiapkan gitu. Jangan karena kan aku pengen kuliah lagi pakai beasiswa, kan kalau beasiswa gratis kuliahnya. Terus habis itu berasa santai aja nggak pakai modal apapun, enggak juga ya, karena ada juga nih temanku tuh yang ikut IELTS-nya tuh sampai 8 kali, bayangin, 1 kali IELTS itu kan 3 juta, kali 8 itu udah 24 juta, gimana coba? Itu kan that's a lot of amount of money gitu kan. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya mau daftar beasiswa tuh ya yang pertama adalah syaratnya dulu yang benar-benar dicari dan dipenuhi gitu ya, baru nanti kalau misalnya udah ada semuanya mah gampang gitu. Oke, jadi aku terima kasih Mas Dian jawabannya gitu ya, itu bisa jadi catatan tambahan walaupun hari ini kita ngomongnya bahasnya setelah dapat beasiswa ya, tapi mungkin teman-teman ada yang belum ikut sesi sebelumnya, jadi kita bisa dapat informasi tambahan gitu. Aku balik lagi ke Citra sebelum kita buka Q&A. Jadi mau tanya dulu nih, Citra, setelah kita ngomongin barang-barang, semuanya udah di-pack gitu ya, tinggal nyanyi Living on a Jet Plane aja gitu, all my bags are packed, I'm ready to go gitu kan. Udah siap nih kan, biasanya anak-anak mahasiswa yang pada mau kuliah ke luar negeri gitu tuh soundtracknya tuh masih Living on a Jet Plane aja gitu kan, udah siap-siap gitu kan. Terus ada pengalaman yang berkesan nggak sih pas waktu meninggalkan tanah air menuju negara tujuan nih, wah ternyata aku udah selesai semua nih persiapannya dan aku udah siap mau terbang ke Belanda gitu. Anxious aja sih waktu itu, deg-degan. Oke, astaga, serius nih berangkat nih gitu kan, bisa nggak ini, sok-sokan sih daftar S2 kan gitu, lebih
lebih ke meragukan kemampuan diri sendiri sih waktu itu kayak. Dan kebetulan waktu itu aku berangkatnya bareng sama satu teman juga. Jadi waktu aku intake aku itu cuma ada dua mahasiswa Indonesia yang sangat sangat tidak lumrah untuk warga Geningan, biasa kan puluhan gitu ya. Kebetulan waktu itu aku cuma berdua dan kita ketemuan di Suta, kayak itu kita berdua tuh kayak bener nggak sih ini? Oh bisa, kita pasti bisa, kita pasti. Jadi kayak saling menguatkan gitu. Jadi lebih ke apalagi kayak teman aku satu lagi dia udah kerja 4 tahun, jadi kayak mau belajar lagi nih, gimana ya, otak aku siap nggak ya. Terus aku juga kayak yang kalau aku tuh lebih dari natural science ke social science gitu kan, jadi kayak bisa nyambung nggak ya, terus kenapa sih aku pilih yang susah misalnya kayak gitu. Jadi banyak momen-momen yang momen-momen anxiety gitu. Cuman dan itu sih bukan aku sesalkan sih, ternyata kalau aku kilas balik sekarang, sebaiknya sih jangan kayak gitu loh. Jadi lebih baik kita memang mulai itu start persiapan atau keberangkatan kita itu dengan excitement daripada dengan anxiety gitu. Karena nanti ketika pembelajaran kelasnya mulai itu pasti akan anxiety gitu. Nanti aja berarti keraguan, ketakutan itu nanti aja, itu pasti akan terjadi, tapi nggak usah dimulai dari sekarang, nggak usah dimulai lebih cepat gitu. Jadi malah merusak mental sendiri seperti itu gitu. Jadi ketika berangkat tuh ya udah excitement aja gitu. Oh ya aku ya akhirnya berangkat gitu. Nggak apa-apa, let yourself be excited gitu. Nanti ketika mulai kelas, mulai realita realita terpampang nyata, oke, mulailah anxiety itu akan terjadi gitu sih. Muncul. Jadi kalau dibilang persiapan mental, aku nggak mungkin lebih ke persiapan kayak jauh dari keluarga kali ya. Jadi kayak sebelum berangkat itu spend time with your family and your friends gitu. Kalau aku kan kebetulan ketinggalan di Jogja, jadi aku sebelum berangkat aku ke ke Medan dulu, terus ziarah ketemu teman-teman, terus pergi ke tempat opung atau kakek nenek seperti ini. Karena mungkin kita nggak akan, kalau kebetulan aku mikir nanti setahun lagi ketemu, ternyata gara-gara pandemik ini aku 1,5 tahun belum pulang gitu kan. Jadi ya itu sih quality time dulu. Terus kalau aku juga ini aku mau ketika misalnya di Medan aku harus makan ini sebelum sebelum berangkat. Terus aku nyuruh ibu aku tuh masak ini gitu. Jadi karena nanti sampai di sini harus masak sendiri gitu ya. Jadi hal-hal kecil seperti itu, jadi kayak menyenangkan diri sendiri aja dulu sebelum kuliahnya dimulai gitu sih. Oke. Jadi Citra punya bucket list ya? Oh ya, food list kalau aku ya, bukan bucket list. Okay. Jadi Oke. Jadi gitu. Jadi benar-benar tuh, maksudnya persiapan ini tuh nggak cuma soal administrasi doang, nggak cuma soal barang-barang harus dibawa doang gitu ya, tapi juga ada persiapan-persiapan mental gitu. Karena kita akan jauh dari keluarga, akan susah juga ketemu secara fisik, walaupun sekarang video call udah bisa ya, tapi kan nggak ada yang bisa menggantikan ketemu secara fisik gitu kan. Teman-teman sekarang mungkin sudah merasakannya ya, karena pandemi gitu ya, yang walaupun mungkin tetanggaan gitu, tapi karena pandemi jadi tetap nggak bisa ketemu secara fisik, itu struggle gitu ya rasanya, nggak bisa bebas gitu ketemu orang dan sebagainya. Itu tuh emang ya gitulah, udah gitu jauh dan pandemi itu kan semakin lagi ya Cit ya. Jadi memang quality time sama keluarga dan teman-teman untuk memastikan udah mencoba semua makanan sebelum kita nggak bisa nyoba lagi itu penting gitu. Jadi dan mungkin kalau aku bisa tambahin, kalau di sini tuh nonton film bioskop itu mahal. Yeah, jadi waktu itu kalau nggak salah teman aku itu sebelum berangkat nonton dulu apa nih kan box office yang masih bisa sempat kita tonton. Terus juga di sini itu juga nggak tahu ya, mungkin budaya di Wageningen itu bukan budaya nongkrong, nggak tahu ya, mungkin kok teman-teman di UK itu kayak masih sering di instastory-nya ngumpul di kafe. Kalau di Wageningen itu bukan yang budaya kita ke kafe nongkrong gitu, enggak gitu. Selain mahal juga kayaknya bule-bule di sini juga nggak tipe gitu. Jadi satu hal yang aku kangen itu kayak yaudahlah, pengen nongkrong sama teman-teman di coffee shop gitu. Itu mungkin harus dipuas-puasin kali ya sebelum berangkat. Walaupun sekarang pandemik ya, mohon maaf. Jadi jangan. Ya benar-benar. Ya, apalagi kalau di Belanda kan coffee shop nggak jualan kopi ya. Yes.
Itu rahasia, biar teman-teman cari sendiri itu apa gitu kan. Jadi ya itu bener banget ya, maksudnya ternyata hari ini nih di sesi ini kita tuh dapat banyak banget pesan-pesan untuk persiapannya dari bener-bener barang, administrasi, sampai ke mental kita juga itu semuanya harus dipersiapkan. Oke, kalau gitu aku mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi kan kayaknya beberapa juga sudah terjawab juga ya. Kayak tadi yang tentang izin kerja gitu. Izin kerja yang dari tugas belajar itu sama kayak PNS ya Mas Dian ya? Pertanyaannya tadi dari siapa namanya Mbak Ajeng gitu. Berarti sama aja ya berarti ya? Kurang lebih sama, cuma bedanya kalau di TNI Mbak, kita masih belum bisa kayak, oh aku pengen S2 nih, terus kemudian mengajukan diri. Tapi lebih ada penawaran dari atas, nyampe ke bawah, baru di-approve, oh aku mau bisa. Kebetulan, karena waktu itu di Angkatan Darat sendiri, kalau saya diseleksi dari awal, ada penawaran untuk LPDP waktu itu, kemudian orang-orangnya dipanggil, jadi bukan mengajukan diri untuk kuliah lagi. Oke. Panggil, diseleksi, dan kemudian lolos. Ya akhirnya kita lanjut ke seleksi LPTB-nya dan alhamdulillah lolos sampai sekarang. Terus pengurusan tugas belajarnya baru dimulai setelah itu. Oke. Sip, ya berarti beda ya karena beda institusi juga ya. Jadi kalau misalnya Ya, teman-teman beda PNS kebijakan. juga harus dicek di institusi masing-masing gitu ya, kira-kira gimana syaratnya gitu. Terus habis itu Mbak Afrianti tadi nanya tentang IDP udah terjawab ya, gimana prosesnya dan sebagainya. Untuk Mas Rian tentang tes-tes bahasa dan lain sebagainya mungkin bisa dicek ke beasiswa masing-masing karena bisa beda-beda, betul ya. Jadi ada di websitenya gitu. Lalu Mas Aji nih, ini bisa buat Citra nih kayaknya pertanyaan. Kalau kuliah di luar negeri, disarankan untuk bisa masak, maksudnya biar hemat gitu biaya hidup. Nah, gimana kalau nggak bisa masak? Gimana cara berhematnya gitu? Cara berhematnya nggak makan mungkin. Jadi mungkin diubah mindset-nya. Orang masak itu bukan, oh aku cewek, aku harus bisa masak, atau aku 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 mau feminim, aku bisa masak. Enggak. Kita masak untuk survive, ya kan? Dan bahkan maksudnya orang-orang bule di sini juga semuanya pada bisa masak regardless their gender gitu kan. Jadi kalau kamu nggak masak, mungkin bisa hidup, tapi mungkin uang beasiswa kamu habis untuk makan gitu loh ya. Kalau kamu makan di luar, kalau makan di luar itu minimal, taruhlah semurah-murahnya 10 euro sekali makan. Kamu makan 3 kali, udah 30 euro. 30 euro kali 16 udah 480.000, 500.000 sendiri kamu makan sehari gitu. Bayangin uang beasiswanya habis segitu, itu menurut aku bukan finance management yang baik gitu ya. Dan kalau cara gampangnya yaitu ubah mindset kalau masak itu untuk survive, untuk diri kamu sendiri. Terus ya cara gampangnya beli bumbu jadi sih. Bawa bumbu jadi dari Indo, kayaknya di sini juga ada, tapi aku jarang beli bumbu jadi. Jadi misalnya kamu masak gulai atau gulai, tinggal beli bumbu gulai, masukin ayam gitu. Ya mungkin bisa jadi bahan persiapan kali ya, belajar dikit-dikit. Tapi banyak teman-teman aku juga yang sama sekali nggak pernah masak, nyampe sini akhirnya belajar sedikit-sedikit, dan sekarang jadinya mungkin nggak hobi tapi sudah bisa menikmati proses masak-masak itu, jadi bisa masakannya juga lebih baik. Aku mengalami kok teman aku yang awalnya ini rasa apa ya gitu kan, ini apa ya sui gitu kan, sampai yang sekarang wow enak banget gitu. Jadi malu sih aku harus untuk dan mungkin ada yang bilang kan nanti bisa, misalnya kalau di Wagen itu banyak orang Indonesia, nanti bisa minta tolong teman kita masakin atau gimana. Itu kayak kenapa ya kalau bisa belajar sendiri, kenapa harus merepotkan orang lain gitu. Dan nggak ada salahnya kamu belajar skill baru gitu, dan itu menurut aku ya pasti, dan cewek-cewek suka kok ya cowok yang bisa masak ya. Iya. Dan ya itu jadi modal untuk mingle sama teman-teman bule ya, Cit, karena kan kita benar peran masakan sama mereka gitu.
Ya, jadi kalau di sini juga orang bule itu kan juga apa ya perhitungan ya. Jadi jarang anak mahasiswa itu kan ya kere-kere ya. Jadi jarang yang kita ini doang dinner, kita nongki nggak ada gitu. Jadi kita kalau kumpulnya itu kita potluck dinner. Potluck dinner itu di mana masing-masing bawa masakan sendiri gitu. Baru situ kita share gitu loh. Jadi ya gimana kalau kamu nggak bisa masak ya mungkin bisa bawa roti, cuman sayang aja kan kesempatan itu terlewatkan gitu. Kesempatan untuk kamu punya experience yang lebih baik gitu, networking experience yang mungkin lebih mendalam seperti itu. Iya benar. Ya benar. Jadi kan bisa show off ya waktu ngumpul sama teman-teman. Ih, makanan lo cuman roti dikasih selai doang, roti dikasih butter. Punya gue nih loh, susah bikinnya. Kan kita tuh tiap bawa makan Indonesia, wow, ya kan? Gitu kan. Chef gitu. Iya, benar-benar kayak di restoran Michelin star ya. Ya, walaupun pakai bumbu jadi kan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mereka nggak tahu behind the scene-nya ya kan. Ya itu ya mungkin Mas Aji tadi salah satunya adalah tipsnya adalah bawa bumbu. Jadi kan di sini banyak nih yang jualan nanti, yang penting ada bahan-bahannya, tinggal masukin cemplung udah selesai, ajaib. Benar. Oke, nah ini ada yang nanya juga nih, kalau misalnya di Belanda, Citra tahu nggak makanan halal di sana banyak atau enggak gitu? Kalau makanan halal banyak, kayak maksudnya aku nggak bilang banyak tapi nggak susah dicari. Kebetulan kalau di Wageningen itu banyak toko-toko grocery Arab, Turki. Jadi daging yang sudah disembelih secara halal itu ada. Jadi mungkin kalau misalnya di supermarket di sini nggak ada nggak ada cap halal, itu jarang ya. Misalnya supermarket yang umum gitu. Jadi beberapa teman aku ya mereka mungkin ini agak effort tapi kami karena mungkin juga dalam bahasa Belanda tapi kayak bahasa Belandanya babi itu apa sih, bahasa Belandanya gelatin itu apa sih, jadi ketika kamu mau beli sesuatu dan kamu ragu ini ada babinya atau enggak, kamu bisa cek ingredientsnya dan kamu tahu nih ini mengandung hal yang haram atau yang halal gitu. Tapi biasanya orang-orang Indonesia atau muslim-muslim yang lain tuh pergi ke toko butcher atau grocery shop yang yang Arab atau Turki semacam itu. Ya, dan mereka juga kadang juga ada beras, ada snack juga, maksudnya nggak cuma daging, nggak cuma sayuran. Iya, gitu. Dan kalau restoran juga ada restoran Arab, restoran ini cuma mungkin di sini nggak ada MUI-nya gitu ya. Jadi ya sepintar-pintar aja nanya ini ada babinya atau enggak gitu sih. Tapi ada juga kok restoran tuh yang memang ada tulisan halalnya gitu, kayak di yang jualan doner kebab di Kampus Plaza, siapa namanya? Karadak ya? Iya, Karadak. Oke. Ya, itu dia. Itu Karadak malah juga ada di seluruh Belanda kalau nggak salah. Ya, sama doner kebab. Dan yang jualan, abang-abang yang jualan di Maroko itu ganteng banget cuy. Jadi itu bisa aja, ini bocoran ya, karena saya sebagai orang dalam Wageningen ini jadi berpengalaman gitu bagaimana mencari makanan halal di Wageningen, dan itu gampang banget. Jadi sapa aja, assalamualaikum gitu, nanti iya, terus nanti dikasih jadwal sholat, betapa kan, gimana coba. Tapi udah punya istri. Oke, lanjut, itu melenceng. Ada pertanyaan dari ini tadi Mbak Chandra, mungkin ya, Mbak Chandra Puspitasari ngomongin tentang mini academy ngasih webinar seperti ini untuk mencari S3. Itu kemarin sudah ada, Mbak. Jadi sebenarnya udah ada ya Mbak Zaki ya, yang S3 kan kemarin kita udah bahas ya, persiapan mencari beasiswa, persiapan S3 bahkan dari recommendation letter, terus habis itu motivation letter sampai proposalnya ya, kemarin 3 seri ya. Persiapan S3. Iya. Road to PhD. Iya, nanti kita akan buka lagi batch berikutnya, tapi belum tahu bulan apa. Mungkin awal ada Road to PhD class, jadi nanti diikutin terus aja di Instagram Mini Academy, atau nge-save nomornya Minimin, karena dengan nge-save nomor Minimin kamu akan selalu update berita-berita tentang Mini Academy. Oke, lanjut lagi ke pertanyaannya. Oke. Bentar ya, ini aku sambil ngeliat nih, banyak banget pertanyaannya soalnya. Ini bisa berlaku untuk dua-duanya. Dari Mbak Kristina, pertanyaannya adalah, halo Kak, mau tanya, kalau beasiswa LPDP, karena ini kebetulan dua-duanya LPDP ya, kan sebelum berangkat tuh ada PK atau persiapan keberangkatan ya. Apa waktu PK itu dikasih tahu do and don'ts-nya sebelum berangkat kuliah?
mungkin bisa sharing buat Mbak Citra, buat visa ke Belanda harus punya minimal tabungan tertentu, ada pengalaman tertentu nggak terkait di imigrasi atau bandara, pernah dengar katanya laptopnya juga dicek, oh iya itu loh, OS bajakan dan lain sebagainya itu ya, yang hal-hal yang remeh gitu. Apakah aku harus menginstal Windows versi original atau misalnya dan sebagainya gitu. Silahkan. Dari siapa Mas Dian dulu, mungkin PK-nya gimana nih kalau pas online nih Mas Dian? Kalau aku kebetulan PK-nya langsung, Mbak ya, masih belum online. Oh, pas waktu itu masih belum pandemi Waktu ya, itu PK masih belum. Jadi aku 153 PK itu kan tahun lalu. 153 2019 akhir. Oh, oke. Dan sekitar bulan Desember. Ya memang Nah, dari itu situ dikasih tahu nggak tuh Mas? apa tadi yang harus dilakukan dan Tentang nggak boleh do's and dilaksanakan don'ts ya. gitu. Itu lebih ke setelah kita dapat beasiswa ini lebih ke mana ya? Internal kitanya aja sih, mungkin kalau pernah dengar kemarin ada award di LPDP yang disuruh untuk ganti ulang kan biayanya atau mungkin dan lain sebagainya, lebih ke sana sih. Kalau yang lainnya misalkan di tempat tujuan, nah contohnya kita nggak boleh part time dan lain sebagainya, itu memang dijelaskan kalau misalkan LPDP. Lebih ke situ sih, tapi yang lain-lain kalau mungkin masalah khusus di negara tersebut sih enggak. Enggak ya, karena kan macam-macam ya jugaan ya, Macam-macam. dan teman-teman LPDP tuh ada yang dalam negeri juga, jadi nggak bisa Ya, selalu bahas tentang luar negeri gitu ya. ya betul. Jadi lebih baik kalau misalnya informasi terkait nanya ke PPI berarti ya. Kalau masalah di sananya lebih ke PPI-nya sih. Tapi kalau secara umum mungkin kalau yang biasanya terjadi itu kita belum melampirkan data KRS-nya, hasil belajar dan lain sebagainya, itu memang kan lebih ke LPDP-nya sendiri. Proses kuliahnya gitu ya. Proses kuliahnya. Betul. Apalagi kalau misalnya LPDP non Wageningen itu kan uangnya datangnya 3 bulan sekali ya, masih gitu nggak sih? Iya kan ya, soalnya kalau di Wageningen sih tiap bulan dikasih sama universitas ya, gitu. Tapi kalau non Wageningen kan harus ngelampirin KRS dulu baru dapat duit. Iya, betul. Jadi harus kalau rajin-rajin. memang uangnya turun 3 bulan sekali sih. Nah, itu juga jadi salah satu catatan buat teman-teman ya, maksudnya kalau misalnya mau lihat beasiswa gitu tuh, beasiswanya itu jenis apa dan bagaimana cara mereka tuh memberikan kita living allowance juga gitu. Jangan sampai teman-teman, boros banget gitu, tahu-tahu bulan ketiga nggak bisa makan, itu kan heboh juga gitu kan nanti pusing gitu karena nggak pintar-pintar dalam mengelola keuangan. Jadi sebenarnya kuliah di luar negeri gitu salah satunya juga melatih kita dalam survive hidup ya. Salah satunya mengelola keuangan gitu, selain nambah skill masak tentu saja. Oke, lanjut tadi dari Mbak Christina, Citra boleh dikasih tahu itu tadi tentang visanya, apakah selalu diterima atau enggak gitu. Kalau visanya, karena nanti itu tidak ada, setahu aku tidak ada minimal tabungan ya. Kalau enggak, aku nggak bisa daftar ya. Kalau misalnya 3 juta bisa ya mungkin aku bisa, cuman nggak ada minimal tabungan dan juga diakomodasi oleh kampus. Jadi ketika visa kita sudah di-approve, baru kita ke kedutaan Belanda untuk collect di si data biometrik itu, seperti itu. Dan biasanya dari kampus itu udah langsung ngasih kan list apa aja yang harus kamu siapkan, form apa yang kamu isi. Nanti mereka lihat, oh oke, ini udah oke, kita kirim ke imigrasi IND kalau nggak salah namanya di Belanda. Jadi kalau misalnya menurut mereka itu belum oke atau masih ada yang kurang, mereka akan komunikasiin ke kamu untuk kamu lengkapin seperti itu. Jadi kemungkinan mungkin kalau untuk yang kalau dengar-dengar sih kan ini kita kan yang September ini juga ada yang berangkat ya, karena walaupun kita kelasnya setengah online setengah offline, itu juga mungkin ada peraturan-peraturan baru atau ada yang nggak keterima gara-gara pandemik, saya kurang tahu ya. Tapi kalau zaman saya sih rata-rata biasanya keterima, apalagi kalau kita sudah dapat beasiswa, sudah diakomodasi oleh kampus seperti itu. Untuk itu, terus abis itu software bajakan. Itu aku benar-benar nggak tahu. Mungkin Mbak Andi nanti bisa nambahin untuk software benar-benar nggak tahu. Tapi yang aku
dengar dari teman-teman aku itu mungkin bukan ke software sih. Jadi ada yang bawa rendang itu karena berminyak ditahan di bandara. Jadi kalau mau bawa lauk gitu kan, mungkin buat seminggu pertama itu kan susah ya. Misalnya harus belanja di mana, mau masak gimana, belum ada bahannya, belum ada alatnya. Biasanya kayak aku juga bawa lauk kering, bawa teri medan gitu-gitu, atau bawa abon. Jadi usahakan bawa yang kering-kering. Kalau yang terlalu berminyak seperti itu tuh biasanya ditahan, nggak boleh dibawa. Nah, terus sama teman aku itu kalau nggak salah di bandara Bali, karena dari Bali, itu karena dia cuma punya one way tiket ke Belanda, itu sempat ditahan. Jadi kayak karena takutnya jadi imigran gelap, maksudnya jadi imigran gelap, bukan imigran gelap sih, maksudnya nggak balik ke Indonesia buat jadi suaka atau imigran seperti itu. Jadi jaga-jaga bawa kayak letter of guarantee seperti itu, di print aja, jadi bisa ngeliat, oh saya ini beasiswa seperti itu, makanya cuma beli one way ticket. Nah, itu sih yang biasanya kendala. Tapi kalau software kebetulan saya asli ya, jadi nggak ada masalah. Cuman aku belum pernah dengar, jujur nggak pernah dengar. Kalau nggak tahu kalau Mbak Andin. Ya sebenarnya itu random checking juga ya, dan kayaknya kalau tentang software itu nggak, kalau di Belanda kayaknya lebih santai juga gitu. Tapi kalau makanan itu benar ya, maksudnya sebenarnya bukan lebih ke berminyak juga, tapi karena di Belanda itu kalau misalnya membawa olahan daging yang sih bentuknya daging dan tidak kering atau ikan itu tuh ada verboden kalau bahasa Belandanya ya, atau dilarang gitu. Jadi itu highly restricted gitu. Dan biasanya teman-teman itu ada baiknya sebelum berangkat sudah ngecek website dari itu untuk masuk ke Belanda gitu tuh, apa sih yang boleh dan enggak gitu ya. Pasti ada di setiap negara tuh, pasti ada apa yang boleh, ada yang apa yang enggak gitu kan. Dan misalnya nih ada bawa barang-barang tertentu itu yang hanya diperbolehkan dalam jumlah tertentu juga gitu. Misalnya cairan boleh bawa apa gitu, tapi cuman misalnya 200 gram doang gitu, sisanya itu harus ditahan di bandara dan sebagainya. Jadi jangan sampai nih teman-teman udah siap-siap bawa rendang banyak tapi malah dimakan sama petugas bandara, karena mereka juga doyan. Jadi hati-hati aja. Itu dipastikan ya, kalau Anda beruntung mungkin bisa lolos, tapi ya cukup untuk menambah adrenalin ya kan, kalau misalnya mau ditahan dulu di imigrasi gitu. Oke. Jadi ini juga bisa dicek juga ke teman-teman PPA apakah ada pengalaman atau enggak gitu ya, karena sangat-sangat macem-macem banget juga gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Dian. First impression waktu awal masuk kuliah di UK, sempat insecure nggak dengan British accent ya kan, yang hello, welcome. Susah kan ya British accent itu pas ngejelasin materi kuliah, gimana Mas Dian? Justru aku lebih ngerti orang British asli yang ngomong daripada kalau misalkan ada lecturer yang dari Cina kan. Nah, dia ngomong bahasa Inggris dan setiap ngomong in, dia ngomongnya yin. Jadi setiap kali, jadi itu lebih susah dimengerti ya. Jadi benar-benar ngomong apa ya? Jadi kayak bercampur gitu loh, loket aksennya dari Cina ke sana gitu loh. Dia bolak-balik. Tapi kalau yang British aksennya sendiri sih ya lumayan sih, lebih lumayan dimengerti daripada yang satu itu. Biasanya memang dosen-dosen di sana ngomongnya lebih, kalau yang asli ya lebih perlahan, jadi memang lebih mudah dimengerti. Seperti itu. Dan tadi juga mereka menyesuaikan ya, ada grup-grupnya gitu. Kalau berarti di zona waktu yang sama, berarti kan mahasiswanya Asia semua ya? Iya, enggak semuanya sih. Aku kemarin sempat ada dari Iran, dari Rusia juga ada, tapi yang waktunya memang kayaknya satu garis lintang mungkin ya, jadi waktunya sama. Itu berarti penasaran nih, itu berarti dosennya tuh dia ngasih kuliah berkali-kali dong, karena ada beda-beda waktu gitu, zona misalnya 2 atau 3 kali, kasihan juga ya. Itu kurang tahu juga, makanya kemarin kan juga, tapi itu dibagi sih Mbak, biasanya untuk satu modul itu ya kelompok ini hari ini, kelompok ini hari besoknya gitu. Oke. Kesana. Ya. Ngebayangin aja sih kalau misalnya dosennya harus 2 atau 3 kali ngasih materi kuliah yang sama, itu kan oh my god, aku udah yang dapat kelas terakhir itu udah kayak nggak ada excitementnya.
Visa doang. Oke, thank you Mas Dian. Terus habis itu nih pertanyaan malah dari Mbak Zaki. Kayaknya Mbak Zaki mau siap-siap juga nih. Apa yang perlu kita persiapkan sejak di Indonesia untuk mengantisipasi culture shock di negara tujuan buat Citra mungkin? Di Belanda tuh kayaknya nggak ada Mungkin culture shock-nya itu mungkin pas nanti lebih ke waktu proses pembelajaran ya. Kebetulan kalau di Wageningen itu terkenalnya itu sama group work atau kerja kelompok. Jadi hampir setiap kelas itu ada kerja kelompok. Dan yang perlu kita pahami adalah seperti kita mungkin baru pertama ada exposure internasional mahasiswa-mahasiswa Belanda di sini atau mahasiswa-mahasiswa Eropa juga mungkin mereka juga nggak pernah nih berinteraksi sama mahasiswa Asia atau mungkin mahasiswa berhijab, jadi mereka nggak tahu nih mungkin apa namanya attitude yang baik yang benar seperti apa gitu. Jadi sama-sama kita kayak apa ya menavigasi itu harus seperti apa sih. Jadi culture shock-nya itu lebih ke pasti ada dan setiap orang pengalamannya berbeda-beda, tapi kalau dari aku dan teman-teman biasanya cerita itu lebih waktu di kerja kelompok. Jadi misalnya ada yang nationality tertentu itu yang suka telat lah, atau nationality tertentu tuh sukanya pengennya egonya tinggi banget, jadi pengennya caranya dia sendiri seperti itu. Jadi mungkin yang perlu dipersiapkan itu kalau aku don't think personally gitu. Kalau Indonesia itu kan sukanya nggak enakan, baperan, ya kan? Dan itu memang butuh waktu juga ya untuk dilatih gitu, untuk unlearn our habit, our attitude itu susah. Jadi aku juga awal-awal tuh kayak ya ampun pulang grup itu pasti nangis gitu ya. Kenapa sih gitu kan? Benci banget aku gitu, misalnya kayak gitu. Jadi mungkin perlu dilatih itu. Jadi lebih untuk juga karena di sini kebetulan aku juga social science, jadi benar-benar kelasnya sangat-sangat rame gitu ya, bentar-bentar gurunya disela, bentar-bentar ngasih pendapat, bentar-bentar nggak setuju. Mungkin awal-awal tuh aku shocknya tuh kayak aku ini masih berusaha mengerti, mereka udah ngasih pendapat, udah nggak setuju aja gitu. Jadi aku itu kayak masih kayak 5 menit telat gitu ya, mereka udah saya nggak setuju gitu. Kayak gitu. Itu tuh bikin shock dan bikin minder gitu. Jadi mungkin kalau aku setelah 1,5 tahun di sini tuh lebih pertama ya kebiasaan bapernya kita. Kok aku nggak bisa melihat ini ya? Video kamu. Ya, udah. Oke. Kebiasaan bapernya kita, segannya kita, malu-malunya kita, nggak enakannya kita. Kadang kan kita kan terlalu orang Indonesia itu sebenarnya baik sih niatnya kita kan, tapi kita kira jadinya nggak enakan, akhirnya in cost of ourselves gitu. Sementara orang situ nggak urus. Kadang teman aku tuh juga kadang kayak, misalnya nih kalau gampangnya kalau Indonesia cewek-cewek itu, kamu mau pipis nggak sih? Enggak, aku nggak mau. Padahal kan maksudnya itu, temenin aku pipis dong, misalnya gitu ya. Tapi orang-orang sini tuh kayak nggak kayak gitu. Jadi kalau kamu pengen bilang aja. Kadang teman aku tuh, oke Citra, what do you mean? What do you want? Gitu kan. Jadi kita kadang suka juga berbelit-belit. Jadi mungkin itu tetap baik, cuman dalam beberapa kesempatan, terutama dalam kerja kelompok, supaya kita tidak tertindas gitu kan, supaya opini kita juga didengar. Kadang kita juga harus bisa lebih berani, harus bisa menghilangkan gak enakan itu gitu. Dan mereka di sini, orang-orang sini, dosen ataupun teman-teman, biasa juga nggak take things personally. Jadi kok bilang aku nggak setuju, atau menurut aku ini yang cocok nih untuk tugasnya kita. Mereka juga abis itu nggak kayak abis di luar tuh, dia tuh ya orangnya kayak gini, enggak gitu, oke gitu. Walaupun misalnya atau ngasih pendapat di kelas gitu, aku juga pernah tuh kan suasana, oke, aku akan jawab gitu kan. Aku jawab tuh, salah, ya kan. Terus aku kayak abis itu kayak aduh udah aku nggak mau lagi lah jauh-jauh, nggak mau ngasih pendapat gitu kan. Terus kayak teman-teman aku pasti akan mikir aku ini bodoh banget gitu. Teman-teman aku tuh kayak ya udah chill aja gitu, nggak akan gimana. Itu sih culture shock-nya yang dalam terlihatnya simple tapi biasanya cukup mengganggu pikiran. Juga dosen-dosen di sini juga kayak nggak masalah kok kamu ngasih pendapatnya misalnya terbata-bata atau bahasa Inggrisnya aksennya Indonesia banget gitu. Mereka tidak akan menganggap kamu ini bodoh banget, ini Indonesia banget, enggak gitu. Kayak aku tuh punya dosen yang aku tuh sering masuk kelasnya dia, dan aku tuh udah esai aku tuh jelek banget lah, cuma dapat nilai 7, ngasih pendapat tuh juga kadang ambiar gitu kan.
Tapi dia tuh tetap mau jadi supervisor tesis aku. Jadi mereka di sini profesional gitu. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita perlu adjust sih di sini untuk menghindari culture shock dalam pembelajaran gitu sih. Oke. Apalagi ya memang benar-benar orang Belanda tuh terkenal direct ya. Kalau dia nggak suka, ya dia akan bilang nggak suka gitu. Jadi jangan kaget gitu. Tiba-tiba Walaupun kan ternyata ya menurut aku nggak sedirect itu sih, mereka tetap ada sopan santunnya gitu ya. Mereka juga tetap. Oh mungkin culture shock-nya lagi adalah orang Belanda di sini. Mungkin menurut aku khusus orang Belanda ya, mungkin kalau Mediterania kayak Spanish, Italia itu mereka lebih, orang Belanda itu misalnya kita kayak merasa udah deket nih sama orang Belanda ini kan. Kalau Indonesia itu gampang ya, ketemu sekali langsung curhat, langsung sahabatan, sohib gitu ya, langsung tuker-tukeran Instagram gitu. Tapi kalau orang Belanda di sini cukup guarded gitu, jadi kayak benar-benar susah gitu untuk menjadi teman dekat. Beda sama mungkin teman-teman Spanish, Italia yang mereka juga nilai-nilai keluarganya itu tinggi, jadi mereka juga gampang dekat sama orang. Jadi kadang mungkin kita harus nggak bisa langsung kayak orang Indonesia, oh ya Instagram kamu apa, kamu punya pacar, kamu agamanya apa. Jadi itu yang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di sini tuh nggak sopan, atau juga menurut mereka itu privacy itu sih. Tapi mungkin kalau sama teman-teman Itali gitu kayak, kamu jomblo nih misalnya, atau kamu punya pacar nggak sih, mereka biasa aja ditanya seperti itu. Tapi kalau mungkin untuk beberapa nationality kayak this is my privacy gitu, kayak kita baru kenal gitu. Itu sih. Jadi harus ngeliat-ngeliat juga ya, maksudnya budaya mereka tuh gimana gitu. Dan kaget juga nggak kalau misalnya di Belanda semuanya harus pakai appointment? Ya, cuman kalau aku emang pakai appointment ya benar. Cuman karena dan mereka tuh budaya kayak notebooknya jurnal agenda itu tinggi ya. Jadi benar-benar kita mau nongkrong dong gitu. Oke, aku lihat dulu ya jadwal aku. Oke, aku bisanya 2 minggu dari sekarang jam segini sampai jam segini. Ya, mereka hidupnya sangat teratur gitu, nggak kayak yang kita. Oke, nanti aku kabarin. Oke deh, nanti kita kabar-kabaran ya. Jumat sore deh gitu, nggak bisa. Jadi Jumat sore itu jam berapa gitu. Soalnya sama teman-teman aku, kok teman-teman Spanish aku sih malam ya, entah malam jam berapa gitu, mereka lebih slow. Cuman kok yang Belanda emang harus by appointment gitu sih. Walaupun nggak semua ya, aku nggak berusaha mengeneralisir, cuman yang aku temuin seperti itu. Oke. Sip. Kalau gitu, jadi maksudnya ada banyak definisi culture shock juga, bahkan maksudnya nggak cuma tentang budaya orang-orangnya di sekitarnya gitu, tapi budaya kuliahnya yang mungkin sangat berbeda juga dengan apa yang kita biasa lakukan di Indonesia gitu, yang juga perlu jadi catatan buat teman-teman gitu. Dan sekarang sudah jam 21.14 di Indonesia, jadinya kita udah lewat 15 menit. Kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin memang belum bisa terjawab hari ini karena selain aku pilihin yang memang memang sesuai konteksnya gitu, yang sebelum berangkat gitu kan. Jadi kita nggak bahas yang sebelum dapat beasiswa dan ataupun udah nyampe di sana gitu. Jadi teman-teman ikutin lagi sesi selanjutnya dari Mini Academy, nanti kita akan membahas itu lebih lanjut gitu. Gimana sih kalau udah nyampe di negara tujuan dan proses belajarnya gimana, struggle-nya gimana perjuangannya untuk lulus dan lain sebagainya gitu. Disimpan lagi untuk ikut sesi berikutnya ya. Terus habis itu ini malah kita dapat berita bagus dari Mas Farid gitu ya. Just wanna say biggest thanks ke Kak Citra dan Mas Dian dan tim Mini Academy, karena sesi ini aku sebagai mahasiswa semester 3 program S1 jadi nggak takut-takut untuk berangkat exchange ke Osaka University. Semoga sukses ya nanti acaranya. Gitu sih. Dari saya, terima kasih banyak Mas Dian dan Mbak Citra atas sesinya malam ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah stay dari awal sampai akhir. Semoga buat teman-teman yang belum mendapatkan beasiswa bisa segera mendapatkan beasiswa dan segera mendapatkan universitas tujuannya. Kemudian yang sudah mendapatkan beasiswa dan universitas bisa siap-siap dengan lebih baik gitu ya. Dan semoga yang sekarang masih kuliah bisa dilancarkan biar segera lulus. Gitu sih, Mbak. Ya, semoga lancar juga ya kuliahnya buat Mas Dian dan Mbak Citra di sana. Semoga sehat selalu dan nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi sharing session Mini Academy berikutnya. Mbak Zaki, silakan kalau ada tambahan, Mbak.
Oh ya, terima kasih aja sih. Aku mohon maaf tadi ya kelempar agak lama masalah provider. Terima kasih sekali Mas Dian sudah berkenan hadir. Mbak Citra juga makasih, Andin sudah backup dan teman-teman semua. Nanti ikutin terus Instagram Mini Academy karena insya Allah kami sedang merencanakan event seru banget. Scholarship Campaign 2, karena kita pernah menjalankan Scholarship Campaign ini di akhir tahun lalu sebelum pandemi ya. Jadi kami akan mengundang narasumber dari berbagai beasiswa dan langsung akan kita bandingkan dalam satu kali acara. Kalau LPDP itu kayak gimana, Sevening kayak gimana, Mombusho gimana, AAS gimana, dan satu lagi Fulbright juga seperti apa. Nanti kalau ada tambahan beasiswa lagi pasti akan kita infokan juga di publikasi kami. Dan nanti akan ada juga kuis beasiswa, jadi teman-teman bisa terlibat di situ untuk bisa dapat hadiah juga ya Mbak Andin ya. Pokoknya acaranya seru, nantikan terus di Instagram Mini Academy. Kemudian tadi kalau Mbak Andin sempat ngobrolin tentang IELTS yang ada temennya IELTS 8 kali. Nah, Mini Academy pernah bikin podcast nih sama salah satu award di LPDP juga yang kuliah di Inggris, belajar IELTS otodidak tanpa les sama sekali dan saya juga, yes. Hidup IELTS nah, itu otodidak. juga hidup IELTS otodidak sekali tes langsung menembus IELTS 7,5. Nah, teman-teman semoga nggak perlu 8 kali, nggak perlu berapa, nanti bisa teman-teman cek di podcast Mini Academy di Spotify. Itu aja sih Mbak Andin. Terima kasih Mbak Citra, Mas Dian. Terima kasih Mbak Zaki tambahannya. Jadi teman-teman selain Instagram @miniacademy, kita tuh juga punya podcast Mini Academy juga yang teman-teman bisa follow. Dan di situ tuh informasinya juga bisa sangat melengkapi ya. Selain dengan beasiswa juga ada info-info lain kayak review buku dan juga gimana sih sebenarnya prosesnya Mini Academy itu bisa bikin acara-acara kayak gini. Mana tahu kalian bisa cari inspirasi di sana gitu ya. Dan itu bener banget Mbak, daripada kita harus bayar 8 kali alias 24 juta, mendingan kita kuatkan motivasi ekonominya agar tetap hemat, jadi kita belajar yang teguh gitu ya teman-teman, karena itu modal kita sebagai kaum pas-pasan, jadi biar kita tetap bisa segera dapat beasiswa. Gitu, terima kasih semuanya. Selamat malam, saya Andin, ada Mbak Zaki, di sini ada Mbak Dina, juga Elsa, Citra, dan Mas Dian pamit. Dan sampai jumpa di sesi Mini Academy berikutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.